Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi malam hari ini kita ketemu lagi, kita kumpul lagi, kita silaturahim lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi, gitu ya, bersama teman-teman semua para ED, para LED dari HMI. Semoga yang hadir hari ini bisa terus semangat, bisa apa namanya, tidak hanya terus semangat, makin semangat karena kita sekarang sudah masuk 10 hari pertama gitu ya, 10 hari nih di bulan Agustus, berarti masih tersisa 21 hari lagi menuju tanggal 31 Agustus, menuju prestasi terbaik teman-teman di bulan kedua, yaitu di bulan Agustus 2021 ini. Kita buka agenda malam kita hari ini sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman semua, alhamdulillah grup sebelah, grup kelas akselerasi 2 itu sudah dibuka gitu ya. Grup WhatsApp-nya sudah, tapi memang kelasnya belum kami buka, jadi kayak kami masih kumpulin peserta di grup tersebut. Total peserta sama para ED atau LED itu tadi terakhir sudah 195 orang kalau nggak salah. Jadi apa namanya, alhamdulillah sudah makin penuh gitu sama seperti kelas akselerasi satu ini. Maka pastikan teman-teman semua bisa belajar banyak, bisa nyatet banyak, bisa bertanya boleh gitu ya, nanti ada di room chat, di chat bisa teman-teman bertanya gitu, insya Allah. Karena memang malam hari ini acaranya akan diisi oleh 2 orang, yang paling pertama adalah, Ustadz Denny, yang kedua adalah Ibu Nurhayati. Ustadz Denny akan membawakan materi, tentang mampu dan teori jodoh. Yang kedua, Bu Nur Hayati akan membahas tentang kehebatan haba sauda gitu ya untuk penanganan masa pandemi, untuk penanganan COVID gitu ya. Itu insya Allah nanti juga ada gitu teman-teman. Nah, perlu saya informasikan bahwa nanti teman-teman berikutnya kita pertemuan kita itu yang per kelas itu hanya akan ada 2 kali. Kalau kelas akselerasi satu ini ya sama setiap hari Selasa dan Jumat. Eh, Hari Ahadnya kita bareng gabung sama kelas akselerasi yang 2 gitu teman-teman. Jadi nanti ngumpul semua tuh di situ. Nah, gitu. Jadi makin rame lagi. Materinya memang apa namanya lebih umum, bisa jadi ada banyak testimoni di situ gitu ya. Di hari Ahad gitu, di hari Ahad. Hari Selasa dan Jumat kita sudah apa namanya tetapkan. Jadi kalau hari Selasa itu akan lebih banyak tentang bisnisnya, hari Jumat itu banyak tentang produk knowledge-nya, hari Ahad tentang testimoninya, pertemuan ketiga. Kurang lebih seperti itu. Nanti akan apa namanya kita rapihkan lagi. Yang pasti teman-teman, pertemuan kita setiap malam selama ya 3 kali sepekan itu sangat luar biasa, menyemangati kita semua, membuat kita jadi mau terus bergerak, membuat kita akhirnya mau terus berprestasi, mau gesit terus gitu ya. Ini yang perlu teman-teman sekarang biasakan adalah untuk laporannya di grup gitu. Yang seperti hari ini saya ngebaca belum sampai 50 nama yang melaporkan hasil RKH-nya gitu. Segera aja teman-teman isi lapor gitu. Dan tidak perlu malu, tidak perlu apa namanya takut dibully kalau memang teman-teman bikin RKH-nya 10 ternyata 10-10-nya nggak berhasil, nggak ada masalah. Toh juga
teman-teman tahu itu tidak berhasil begitu teman-teman mencoba. Artinya teman-teman sudah melakukan satu langkah besar, yaitu berani mencoba. Itu yang perlu teman-teman pahami. Jadi jangan sampai akhirnya malah, "Udahlah, orang nggak ada yang berhasil," gitu. Nggak bisa. Teman-teman harus laporin. Dari situ kita bisa, evaluasi, dari situ kita bisa belajar. Ingat teman-teman, target kita bukan menjadikan teman-teman hanya sekedar jadi eksekutif director, jadi LED. Target kami adalah memastikan teman-teman punya omset yang besar, bonusnya besar, levelnya besar, dan dia kokoh gitu teman-teman. Kokoh itu dalam arti teman-teman harus paham bahwa yang namanya kokoh berarti orangnya itu memang harus banyak, terus sebarannya harus bagus, harus rapih, itu yang perlu teman-teman, pahami. Jadi jangan hanya mengejar, "Ah, saya harus segera jadi SM, saya harus segera jadi EM." Kalau buat saya itu, nomor kesekian. Yang paling pertama itu teman-teman harus bisa menyusun pohon jaringannya, punya banyak new AB-nya, disusun dengan benar, maka teman-teman omsetnya bisa jadi besar, stabil, kokoh gitu ya. Sehingga apa? Begitu teman-teman punya bonus nih, misalkan tembus bonus 5 juta, 10 juta, pekan depannya itu nggak turun gitu. Karena apa? Karena memang terbangun atas dasar kekokohan, bukan karena atas dasar karena teman-teman bergerak, karena teman-teman lagi semangat, karena teman-teman lagi sehat gitu, bukan. Tetapi karena memang omset tersebut terjadi memang ada orangnya gitu. Ini yang apa namanya jarang banget gitu teman-teman. Ini yang perlu banget teman-teman untuk pahami sehingga target kita di bulan pertama kemarin adalah 10 jalur 1.000 poin. Sekarang teman-teman lihat di AVO, benar udah 10 jalur belum? Sudah ada 1.000 poin belum setiap jalurnya? Jangan sampai teman-teman hanya gesit PCA-nya semangat gitu ya, tetapi setiap kita minta data untuk 10 jalurnya, teman-teman nggak tercapai gitu. Jadi teman-teman bukan ngejar pangkatnya gitu, maaf, bukan ngejar pangkatnya, tetapi ngejar omsetnya, kokoh omsetnya. Sebab apa? Sebab yang saya pribadi dan sahabat ED, LED sudah rasakan selama ini adalah sangat tidak menyenangkan kalau pangkatnya jenderal, gajinya kopral. Itu teman-teman langsung berhenti. Teman-teman akan langsung stop. Karena apa? Merasa dibohongi, merasa tidak nggak benar nih di HNI gitu ya. Katanya kalau level segini bonusnya sekian. Kalau sudah jadi ED katanya bonusnya sekian 8 jutaan. Mana saya udah ED nggak 8 juta gitu kan. Padahal dia lupa pangkatnya tidak hanya harus tinggi tapi juga omsetnya besar. Cara kerjanya benar. Kita sudah ajarin cara kerja benar, kita sudah ajarin biar menyusun pohon jaringan agar omsetnya besar, gesit PCA-nya harus setiap hari dan juga menyusunnya sehingga pertumbuhannya itu seiring dengan penambahan atau pertumbuhan omset, pertumbuhan level meningkat seiring dengan pertumbuhan omset. Nah, dengan seperti itu teman-teman akan otomatis omset naik, level naik, bonus gede dan dia kokoh. Nah, ini yang saya ingin banget. Maka teman-teman harus paksa diri 10 jalur itu jalan. Mau jalurnya masih belum gede gitu ya, setiap jalurnya masih cuma 100 poin, masih cuma 50 poin nggak jadi soal. Yang penting harus ada 10 dan itu benar-benar teman-teman bangun. Tidak hanya mungkin bisa jadi kita belum ketemu timnya, maka masukkan banyak orang di jalur tersebut sehingga bisa terkumpul omset yang besar someday suatu hari nanti begitu mereka semua pada belanja. Dan jangan lupa teman-teman untuk terus selalu follow up gitu. Untuk terus selalu follow up mereka agar mereka bisa tahu percis, oh kenapa saya harus minum ini, kenapa saya harus pakai ini, kenapa saya harus pakai ini. Itu seperti itu. Nah, buat teman-teman LC, di sini pasti ada teman-teman yang sudah LC ya. Ustadz Denny udah LC belum? LC lulusan COVID. Sudah, sudah. Oh, sudah, alhamdulillah.
Nah, buat teman-teman yang udah para LC gitu, kalau teman-teman cek kemarin kenapa akhirnya bisa apa namanya tingkat penyembuhannya itu cepat atau bahkan sakitnya tidak terlalu parah gitu. Itu juga selain apa tidak hanya diri teman sehat gitu ya. Dari Allah menakdirkan kita untuk terus sehat, tetapi juga dari apa yang dikonsumsi. Biasanya kalau yang pada saat sakit kemarin konsumsinya haba sauda, itu insya Allah dia lebih cepat gitu. Kalau apa staf-staf saya di BC dan RSH itu pada kena COVID, ya dia cuma 3 hari, 4 hari selesai gitu. Bukan karena apa-apa ya, karena apa langsung haba sauda. Nah makanya nih nanti malam ini Bu Nur juga akan jelaskan apanya dari haba sauda yang bikin dia jadi hebat, jadi apa cepat banget gitu. Makanya Rasulullah bilang haba sauda ini adalah obat dari apa obat dari segala penyakit gitu. Berarti kan luar biasa banget gitu, luar biasa banget ini haba sauda. Hanya saja kita mungkin jarang untuk mengkonsumsinya gitu. Nah, ketika teman-teman apa namanya mengkonsumsi haba sauda, dia ada yang kapsul, juga ada yang minyak. Nah, nanti bisa apa dapat penjelasannya dari Bu Nur. Apa kelebihannya yang dia minyak, apa yang kelebihannya dia apa bedanya dengan yang kapsul gitu. Terus juga ketika nanti teman-teman menawarkan haba sauda kepada orang-orang, teman-teman tawarin yang kapsul gitu, tawarin yang kapsul, dia bilang mahal, maka teman-teman, oh ada Bu yang lebih mahal gitu. Soalnya waktu itu ada apa pasien RSH yang dia terapi di Rumah Sehat Herba Bekasi, dia nanya ada haba sauda, ada gitu. Kita kasih lihat haba sauda yang kapsul. Berapa nih? Ibu udah punya kartu? Belum. Oh, kalau belum punya, Ibu harganya sekian, sekian puluh ribu gitu kan. Isi berapa? Isi 50 ya kalau nggak salah. Ah, mahal. Saya biasanya beli yang sekian isinya 100 gitu. Oh, ada Bu kita yang lebih mahal lagi dibanding yang ini, Bu. Apaan tuh? Dikasih lihat yang Prokumin. Jadi kalau yang ini, Bu, yang kapsul, ini ampasnya, Bu. Kalau minyaknya di sini. Gitu ya. Ibu terserah sih maunya yang mana, mau yang minyak atau yang kapsul. Waktu itu seperti itu kita tawarkan. Alhamdulillah dia akhirnya belinya yang minyak. Jadi teman-teman, di awal ketika seseorang itu bilang mahal, jangan kaget. Yang kedua, ya kitanya harus tetap pede, ada Bu yang lebih mahal. Apaan? Ini yang lebih mahal Bu gitu. Kita harus apa ya, informasikan pembandingnya gitu. Maksudnya apa? Yang ini minyak, yang ini ampasnya. Maksudnya gimana Pak? Ya jadi yang kapsul ini Bu, dia haba sauda dipres keluar minyaknya. Nah, jadi ini sisa serbuknya, pres-presnya Bu, masukin kapsul, jadi yang kapsul gitu. Mikir deh dia, oh berarti saya beli yang ini. Gitu. Nah, itu apa namanya? Pengalaman pada saat kita menjelaskan produk, menawarkan produk kepada beberapa orang yang ternyata hasilnya itu jadi goal gitu, jadi terjadi pembelanjaan. Itu yang perlu teman-teman terus coba menambah jumlah jam terbang gitu. Semakin sering, semakin jago, semakin mahir, akhirnya ketemu sama siapapun itu pasti bisa gitu. Sama seperti Ustadz Denny. Ustadz Denny ini ketemu apa namanya pembesar-pembesar di Garut itu udah biasa. Closing Ustadz, Ustazah, closing apa eh, kepala dinas atau mau siapa tuh yang ada di bupati, mau bupatinya apa segala itu pasti udah ketemu kenal sama Ustadz Denny karena memang apa linknya tuh luas banget gitu, linknya luas banget dan Ustadz Denny berani dalam berbicara, berani dalam menginformasikan tentang HMI. Nah hari ini kita akan belajar sama beliau. Insya Allah Ustadz Denny juga akan berbagi pengalaman-pengalaman beliau saat mengembangkan Garut seperti apa sehingga akhirnya sebesar ini nggak kebayang gitu ya sampai nggak ya segarut itu ya jaringannya Ustadz Denny banyak gitu. Timnya beliau juga sangat luar biasa, militan-militan banget, dahsyat-dahsyat gitu bahkan
beliau mengajak santri-santrinya untuk ikut mengambil bagian di bisnis HNI ini. Jadi luar biasa banget. Segera saja kita belajar dari Abah Denny, Ustadz Denny dari Garut. Siap teman-teman? Persiapkan catatan, persiapkan alat tulis, kita belajar. Kalau ada pertanyaan nanti tulis di chat, gitu. Ada pertanyaan tulis di chat, nanti insya Allah bisa kita jawab. Kurang lebih seperti itu dari saya. Langsung saja kita sambut Ustadz Denny dengan takbir. Allahu Akbar. Ya, terima kasih Coach Esa ya. Udah mandu acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla maut. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amal mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Yang semangat malam ini, yang menjawab sapaannya, yang siap untuk belajar, saya doakan semoga cepat sukses, penuh berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ustaz Makbul. Saya ini sekarang duduk di BC dan belum masuk rumah nih. Pas banget baru pulang, nyampe jam 20 langsung masuk Zoom. Jadi emang belum ganti baju ya dari pagi nih. Dari pagi. Ya alhamdulillah bersyukur banget bisa hadir di room ini dalam pembinaan di bawah binaan Coach Esa ya, akselerasi trainer ya. Kelas-kelas para juara, kelas-kelas yang emang betul-betul serius ya, yang kelas yang betul-betul memiliki keinginan untuk sukses ya, tidak lagi mau main-main ya, segalanya siap untuk belajar, siap untuk mencoba, dan pastinya apapun yang terjadi pada diri kita, rasa malu, kemudian ada tantangan-tantangan di lapangan berbentuk penolakan atau lecehan, semuanya tak perlu kita ambil, apalagi kita sampai sakit hati, pastikan kita untuk terus berani melangkah, berani untuk mencoba lagi, berani untuk mencoba lagi. Karena apa? Karena sebetulnya tidak ada kata gagal, yang ada adalah berhenti. Selama tidak berhenti, saya yakinkan insya Allah akan sukses. Insya Allah akan sukses ya. Amin. Jadi jangan pernah berhenti, terus melangkah, terus mencoba, jalankan RKH-nya, rencana kerja hariannya, terus gak usah mikirin hasil dulu, gak usah mikirin targetan tercapai, pingin begitu cepat. Tapi yang terpenting fokus bikin RKH-nya setiap hari, kemudian jalankan, bikin lagi RKH-nya, terus jalankan. Nah, untuk bisa betul-betul memiliki ruh menjalankan RKH-nya, saya pada kesempatan ini akan berbagi materi tentang karakter mampu. Bagaimana kita supaya memiliki kemampuan untuk menjalankan RKH-nya. Bagaimana supaya kita memiliki kemampuan untuk bisa terus sukses di HNI. Dan tentu saja semuanya adalah qadarullah. Namun ikhtiar kita, termasuk diri kita, sangat menentukan kepada kesuksesan ini. Karenanya terus belajar dan terus mencoba, dan pastinya juga terus menuntut ilmu, karena bedanya bisnis dengan dagang itu adalah, bedanya bisnis dengan jualan pada umumnya adalah belajar. Makanya apa? Grup ini dibikin untuk pembinaan, untuk supaya orang-orang yang mau belajar bisa belajar untuk menuju sukses, seperti para mentor-mentor kita semuanya. Saya ngelihat bagaimana kesuksesan Coach Khalid, bagaimana kesuksesan
Coach Esa, Bu Nur, kemudian yang lainnya. Dan saya belajar dari mereka. Termasuk saat saya diawali untuk tertarik ke HNI itu, saat itu saya digerebek nih sama Pak Khalid, sama Coach Esa ya, sama Pak Hari saat itu. Dan saat itu cukup aneh juga saat mendengar HNI ini kok ngajak selamat, ngajak sehat, ngajak semat, ngajak sejahtera, ngajak saudara gitu ya. Tidak terlalu mengupas, wah bisa beli mobil, bisa beli kapal gitu, kapal pesiar gitu ya. Nah, disitulah ada kepenasaranan saya sehingga saya mau mencoba. Nah, makanya apa? Pastikan nih kita harus juga memiliki kemauan itu. Nah, kemauan itu terbingkai juga dalam karakter mampu ya. Mungkin di sini juga ada yang sudah tahu, oh karakter mampu saya mah sudah tahu ya. Saya mah materinya juga sudah berkali-kali dicatat, sudah berkali-kali kemudian mendengar. Nah, bukan hanya sekedar kita sudah, tapi yang terpenting rasakan ruhnya. Apakah betul-betul karakter mampu itu sudah menjadi ruh untuk kita bergerak? Apakah karakter mampu itu sudah kemudian menjadikan kita betul-betul bisa istiqomah dengan penuh semangat? Nah, ini yang terpenting. Kita akan diskusi malam ini bagaimana kita saling nge-share ya. Saya di sini semangat dengan kehadiran teman-teman. Saya di sini semangat karena melihat antusias di grup ini yang luar biasa gitu ya. Nah, di sini kita saling berbagi, di sini kita saling menyemangati. Apa itu karakter mampu? Karakter mampu itu ya kita sudah tahu bahwa ada 5 huruf dari karakter mampu. M, A, M, P, U gitu ya. Nah, M yang pertama adalah mau. Nah, ini yang kemudian menjadi saat itu saya mau mencoba di HNI. Sebentar ya, mohon izin dulu nih. Nah. Alhamdulillah. Ini kalau EGM ditambah itu ya enak banget. Ditambah apa yang merah tuh? Ya Allah. Rosella. Nah, jadi istri udah tahu, saya belum masuk rumah tapi dengar suaranya kayaknya dia langsung bikin susu pakai Rosella. Jadi lah kalau dari luar itu biasa ini membersihkan paru-paru ya. Kemudian ini Rosella juga bisa menjaga kesehatan tubuh. Pastikan kita tidak hanya cerita ya, pastikan juga kita maksimal dalam memakai produk HNI karena sebetulnya HNI ini membangun jaringan pemakai. Jadi kadang-kadang gini, Coach Esa suka banyak yang ngeluh, Ustaz, saya teh banyak nih mitra, tapi hanya pemakai saja. Loh, kok hanya sih? Kok disesalkan gitu? Kita kan nyari pemakai gitu. Emang nyari yang kayak gimana? Ya kan enak kalau misalkan jadi manajer, jadi bukan stokis. Ya Allah ya Karim. Yang sebenarnya itu adalah membangun jaringan pemakai gitu ya. Kalau ingin cepat sukses, besar omsetnya, perbanyak pemakainya gitu. Nah, akhirnya banyak juga yang tidak menyadari. Makanya tadi betul Coach Esa betul-betul harus berulang-ulang itu Coach Esa menyadarkan orang bahwa pentingnya di bisnis ini sebetulnya bukan sekali belanja banyak gitu ya, tapi emang adanya keteraturan dalam memakai produk, semakin banyak juga bertambah pemakainya dan inilah yang akan membuat rasa nyaman kita di bisnis ini. Kalau misalkan grepek-grepek itu nggak nyaman itu. Sok aja coba kalau nggak percaya. Wah, hari ini omset gede gitu ya. Bulan depan udah ada diduk. Wah, kemarin kan yang jadi manajer sekian orang ya. Bulan ini apa ada manajer lagi enggak gitu. Kalau bulan kemarin yang jadi manajer, ya bulan ini juga kan tidak akan jadi manajer lagi gitu. Masih mending kalau mencetak manajer. Nah, mungkin di kelas ini ada yang baru banget, belum begitu paham berbicara tentang manajer atau apa, nanti mungkin bisa ditanyakan ya ke Coach Esa. Namun artinya apa? Kembali bahwa di HNI itu enak banget kerjaan yang pertama adalah makai ya. Kita kembali. Jadi ada maunya. Jadi karakter mampu itu yang pertama, M yang pertama adalah mau. Temukan alasan kita kenapa di HNI. Temukan alasan kita kenapa kita mau gerak di HNI. Nah, ini materinya luar biasa nih. Kita harus betul-betul menemukan alasan kuatnya. Maunya itu harus ketemu dulu. Teman-teman ada di HNI itu harus kuat alasannya. Kalau saya saat itu sih jujur ya, saat itu pertama emang sih penasaran dengan perusahaan ini. Nah, kemudian yang keduanya saya mau duit saat itu ya.
wajar lah, mohon maaf saat itu emang sebetulnya saya udah mencoba usaha ini, usaha itu ya. Nah, jadi pertama dari penasaran, yang keduanya bahwa, oh saya nih butuh penghasilan gitu ya. Tapi karena itu saat itu saya juga lagi proses pengobatan sakit ya saat itu, makanya ketika dengar selamat, sehat, semat, sejahtera saudara, ya semakin terdorong untuk mau jalanin bisnis ini gitu ya. Nah, inilah yang kemudian membuat saya bergerak sampai saat ini. Nah, temukan maunya. Ya nggak mau gimana di HNI kan? Kita sudah ngajak hijrah produk, kemudian kita sudah diajak sehat dengan produk-produk halalnya, gitu. Ngajak hijrah produk ke produk halal, kemudian kita diajak sehat dengan produk-produk halalnya. Kemudian yang selanjutnya bukan hanya sehat, tapi kita juga diajak untuk sejahtera. Jadi kalau misalkan kita kebanyakan orang di luaran sehat dan banyak uang, nah ada di HNI. Bukan hanya itu, juga selamat dunia akhirat. Bukan hanya itu, pintar karena kita dibina, dibimbing. Para mentor luar biasa. Coach Esa dengan Bu Nur saat ini bikin sebuah program akselerasi planner yang begitu sangat fokus ngelolanya, luar biasa. Ini bukan hal gampang ya, kita cuma ngikutin doang ya. Ini bagian-bagian dari membuat kita supaya pintar. Dan juga di HNI kita jadi banyak saudara. Saya nggak kepikir ya punya kenalan, punya saudara di Bekasi kayak Coach Esa gitu, Bu Nur gitu ya. Kita nggak pernah ketemu sebelumnya. Wasilah HNI kemudian kita bisa ketemu. Dan bukan hanya di kota, di antar kota, tapi juga lintas provinsi. Nah, inilah yang kemudian kita harus temukan alasan kuatnya. Pokoknya HNI is the best. Nah, jangan sampai disia-siakan. Alasan kita di HNI ini begitu sangat kuat ya. Nah, alasan ini juga yang akan membuat kita mau bergerak. Nah, mau sukses, kemudian mau juga betul-betul istiqomah di HNI. Kalau kita sudah selesai punya alasan kuat dengan diri kita, mimpi kita dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin ini sudah materi sebelumnya gitu ya. Kalau kita sudah memiliki kemauan, maunya sudah muncul dalam diri kita, maka yang keduanya A itu antusias. Maka kita akan semangat. Jadi orang yang semangat itu karena ada dorongan. Orang yang semangat itu karena dia sudah tahu alasannya. Sudah tahu sudah punya alasannya untuk semangat gitu ya. Ya, makanya kita harus memiliki semangat yang kuat. Tidak mungkin ya orang-orang yang semangat itu bisa bergerak. Tidak mungkin orang-orang yang semangat itu bisa sukses. Karena apa? Karena kesuksesan itu bisa didapat karena kalau kita bergerak, dan bergerak itu adalah motivasi, semangat dorongannya. Bedanya orang hidup dengan orang mati itu kan semangat. Nah, makanya apa? Kalau kita di HNI kemudian tidak memiliki semangat, maka layaknya kita orang mati yang hidup gitu ya. Atau misalkan kalau kita tidak memiliki semangat, maka kita seperti orang mati tidak bergerak. Nah, orang yang hidup itu harus bergerak, dan bergerak ini adalah semangat. Ciri orang semangat kalau kata Pak Pil ada senyum semberinga, mata berbinar-binar, gestur tubuh yang bersahabat. Ketika ketemu orang, assalamualaikum, makin gagah aja, makin keren aja gitu. Oh iya, doain. Saya sekarang sedang bisnis. Saya sekarang sedang bisnis HNI. Alhamdulillah, saya merasa enjoy banget di bisnis yang hebat ini, yang keren ini. Dengan penuh semangat kita ngomongnya. Bukan begini. Oh iya ya, mohon nih ada informasi sedikit lah, lumayan barangkali bermanfaat ya. Alhamdulillah sekarang saya di HNI sambil malu-malu. Kemudian tidak percaya diri gitu ya. Kemudian mengatakan, ya ini bisnis lumayan lah kalau misalkan kita jalanin, insya Allah kita bisa sukses. Banyak kok yang sukses di sini, ya saya juga mencobalah. Semoga aja bisa sukses seperti yang lain. Wah, kalau kayak gitu nggak nyampe pesannya. Tapi kalau misalkan dengan semangat, kemudian kita tersenyum, kemudian mata kita sorotannya adalah tajamnya untuk sampai menyentuh hati mereka, menyentuh mata yang penuh kasih sayang gitu, gestur tubuh yang bersahabat,
terasa begitu mengikat. Makanya apa? Kemudian kita hanya menyampaikan mohon doanya. Saya sekarang sedang bisnis. Alhamdulillah saya ngerasa cocok banget di bisnis ini. Bisnis ini keren banget gitu ya. Dan saya yakinkan di bisnis ini bisa sukses lebih cepat insya Allah gitu ya. Dengan begitu maka akan terasa sebuah akan terasa sebuah efek yang luar biasa. Dan tentu saja kalau kita semangat kemudian ada respon negatif, maka semangatnya itu yang respon negatif itu tidak akan nyampe kepada kita karena kita semangat gitu. Kalau kita tidak semangat ketika kita ngenalin HNI, kemudian kita nyeritain HNI, maka nanti akan sangat kena ke hati kita. Tapi kalau semangat ketika ada penolakan, kita masih bisa untuk nyari cara bagaimana supaya dia mau menerima. Jangankan ini ya, saya ini kan mohon maaf juga ya, mungkin Pak Esa juga saat itu datangnya ke pesantrennya ke sini. Orang tahu kalau saya ngelola pesantren. Tapi ketika jalanin HNI itu awal-awal, iya ada juga yang bilang, wah ini penipuan modus baru gitu, dengan produk halal gitu. Gila, kapan saya nipu orang gitu, kapan saya bohongin orang ya. Saya ngenalin produk halal, dibilang modus penipuan baru gitu. Udahlah kalau mau dagang lah dagang aja, jangan bawa-bawa halal haram gitu kan. Wah ini udah keterlaluan. Apa yang saya lakukan nge-site itu, ya nggak bikin surut lah. Karena apa? Saat itu saya berpikir ini emang bakal bagus gitu ya. Saat itu ketika saya paham gitu ya, Pak Esa ngobrol di luar di teras saat itu, ketika saya cerita saya pernah mencoba di MLM belakangan dan emang buat saya jadi nggak mau gitu ya. Kemudian ketika saya ngaduin, oh beda banget, ada perbedaannya. Penasaran gitu ya, semakin dicari tahu sistemnya, saat itu semakin beralasan, wah ini bagus gitu ya. Makanya saat itu saya punya tekad nih, semangat saya ini sampai begini. Teman-teman, kalau di Garut ini gak ada yang mau ikut ANI, saya gak akan berhenti di ANI. Setidaknya saya pakai produk ANI, tapi saya akan coba untuk datang ke Tasik. Kalau di Tasik pun gak ada yang mau nih diajakin ANI, saya gak akan berhenti gitu. Saya akan datang ke Bandung. Saya akan cari mitra di Bandung. Kalau nggak ada pun saya akan datang ke Sumedang. Oh, sekitar-sekitaran Garut gitu ya. Tapi ternyata saat itu ada mitra saya. Yang pertama itu saat itu Bu En. Ustaz, saya orang kedua yang tidak akan berhenti di HNI. Wah, ternyata dengan semangat itu ada orang yang semangat juga. Akhirnya saat itu, ya Allah ya Karim ya. Saat kita nangis-nangisan, Pak saya ketemu di Asep Strawberry saat itu. Jaringan saya rontok habis. Ya Allah ya Karim. Saya udah ngalamin bonus 4 juta saat itu. Kemudian 3 juta ya bertahan. Kemudian hilang langsung. Ya sisanya 250.000. Aduh. Itu sudah berat banget untuk melangkah. Pak Esa minta ketemu lagi saat itu. Saat itu saya masih ingat ya bilang gini. Aduh maaf nih, Pak Esa. Gimana ini saya mau ketemu tapi mitra-mitra saya nggak ada yang mau ketemu. Ustaz, udah aneh mau ketemu sama antum aja kan gitu. Akhirnya aneh ketemu ya saat itu. Aneh sedih juga ya. Pak Esa pun saat itu ikut nangis juga lah kalau nggak salah. Kelihatan di matanya gitu ya. Karena mungkin tuh kasihan banget nih orang. Udah ngerasain bonus gede hilang gitu kan. Nah saat itu saya mulai untuk menjaga semangat, kemudian membangun semangat lagi. Dan kemudian saya ngomong kayak gitu, udah kalau gini caranya saya terus jalan, kalaupun nggak pada mau gitu, saya akan lari ke luar kota. Ternyata ya Allah itu muncullah Bu En saat itu. Ustaz, saya orang kedua yang tidak akan berhenti di ini. Wah semangat banget itu. Udah aja sama Bu En saya itu kempur Garut kota gitu ya. Ternyata sampai saat ini saya masih ngeliling-ngeliling Garut kota ya. Gak kayak Pak Esa nih, wah ke Tasik, ke mana, kemana-mana kalau saya masuk di Garut ya Allah ya Karim. Ya tadinya takutnya gak ada yang mau di Garut, ternyata sekarang di Garut, tapi saya belum laporin nih ED barunya. Kalau nggak salah nih udah nambah banyak juga ya.
nggak tahu udah 50 ED kayaknya di Garut. Wah, Allah. ini belum dilaporin nih, lupa ya. kemarin kena ini ya, kena musibah di saat banyak rame-rame cuaca ekstrim itu ya. Makanya jadi belum dilaporkan. Ini nanti juga nih banyak nih ede-ede Garut dan di Garut ini sekarang jadi luar biasa. Itu yang home sharing itu sudah nggak bisa ditahan-tahan, mitra-mitra itu. Udah muter aja kayak pelecer gitu ya. Ini benar-benar artinya apa? Kalau orang udah tahu, udah kenal banget, udah paham HND, pasti dia akan mau banget. Kalau sudah mau banget semangatnya itu yang nggak akan mati-mati. Seperti halnya saat ini ya, yang saya rasakan, yang aneh rasakan itu, apa sih alasan untuk tidak semangat di HND gitu? Apa alasan untuk tidak semangat di HND gitu? Jadi nggak ada berat-beratnya di HND. Cerita produk halal. Kalaupun nggak closing, kalaupun nggak dapat yang beli produk ya misalkan gitu ya, ya pahala kan udah dapat gitu ya. Kemudian keberkahannya terasa banget, makanya apa? Pastikan teman-teman harus semangat. Jadi saat jatuh semangat. RKH-nya kemudian nih udah dijalanin tapi ternyata cakra semua nih, cakra gitu ya. Nah, besoknya nambah RKH-nya. Kalau RKH-nya misalkan 5, 10 gitu. Jadi semakin kita ditolak, harus semakin bahagia, harus semakin semangat. Karena deket lagi tuh. Kan tadi nggak ada kata gagal, yang ada berhenti. Oh, kalau misalkan kita berhenti ya gagal, tapi kalau nggak berhenti, insya Allah sukses. Makanya apa? Harus miliki semangatnya. Nah, ada hal yang penting juga. Semangat ini akan terbangun kuat kalau kita sudah memiliki karakter yang berikutnya adalah M, mandiri. Nah ini, kalau misalkan kita belum mandiri, semangatnya nanti akan naik turun banget. Akan naik turun banget. Contoh gini, ketika ditemenin mentor, wah semangat. Ketika nggak ditemenin mentor, hilang semangatnya. Gitu. Nah, kalau misalkan sudah mandiri, kita pasti akan semangat. Karena apa? Karena kalau nggak semangat, ya gimana lagi kan gitu. Jadi artinya apa? Semangat yang sebenarnya itu adalah ada pada kemandirian. Jadi tidak terlalu bergantung ke mentor dan tidak juga bergantung ke mitra. Pak Esa, ini saya benar-benar loh, saya beberapa kali ngomong ke mitra gitu ya, karena ketika ada mitra yang saya rasakan, oh ini dia berpikir gini, yo kalau saya gerak, kalau saya aktif, yang enak dia gitu kan, itu kerasa loh, ada banyak mitra yang kayak gitu. Kemudian dia jalannya itu pelan-pelan, bahkan jalannya itu nggak sesuai dengan ini, apa namanya? Nggak sesuai arahan. Nggak sesuai arahan, ngatur ritme lah gitu, ngatur ritme. Di saat kita mau nendang gitu, dia nggak mau gitu. Ya Karim, di saat kita ingin bantu dia, nggak mau gitu. Di saat aneh nggak ngebantu dia, dia minta bantuan. Wah, ini kerasa banget. Makanya apa? Kalau saya mah suka jujur aja. Antum mau aktif nggak aktif terserah. Pokoknya aneh mau jalan. Silakan aja tontonin dulu lah kalau nggak percaya mah gitu. Akhirnya apa? Dan salah satunya Rafli itu yang ke Imam, yang ke Bu Pipi sekarang itu. Kalau antum mau begitu aja silakan gitu. Pokoknya apa? Antum mau aktif nggak aktif, mau jalan aja gitu ya. Jadi kadang-kadang ada juga mitra yang gini. Oh, omset saya naik ya. Pasti bonus apa naik juga ya. Ustadz bakal naik juga ya. Ketika turun, omset saya turun nih. Ustadz turun juga ya. Loh, kok gitu sih gitu. Saya suka bilang gitu. Loh, kok gitu sih? Kok seenaknya nyimpulin gitu? Ibu kalau misalkan turun jangan bawa-bawa orang gitu. Ibu boleh turun, Bapak boleh turun. Mohon maaf, bonus saya naik gitu. Nah, kenapa? Karena kita nggak satu orang kerjanya. Kita bangun tadi 10 jalur. Makanya kenapa kita harus 10 jalur? Jadi kita mandiri, benar-benar mandiri. Tidak tergantung ke mentor, tidak tergantung ke mitra. Artinya apa? Kita sesuai arahan mentor, tapi kita didampingi, tidak didampingi saat kita jalanin RKH kita tetap semangat. Kemudian ketika kita dengan mitra, saat mitra semangat gak semangat,
kita tetap semangat. Kalau mitra udah diajak-ajak nggak mau juga, ya kan masih banyak orang, cari lagi aja. Dan sekarang kerasa banget, bener Pak Esa, bener. Kalau yang lagi belum mau aktif, sudah digimanain, jaga komunikasi aja, nanti suatu saat dia akan datang lagi. Sekarang nih banyak mitra-mitra lama yang emang dia aktif kembali. Wah, bayangin, di jalur itu makin kokoh lah gitu. Di jalur itu ada yang 4 tahun ya, 4 tahun saya ajak di HNI. Kemudian nggak tahunya gitu kan dia ada di grup gitu. Kadang-kadang saya suka japri, nanyain kabar. Tahu-tahunya dia mau aktif, langsung buka DC, langsung gesit rekrut gitu ya. Laporin perkembangannya, kemudian minta arahan bimbingannya, langsung jalanin sistemnya, dan langsung menjadikan kabar gembira ya. Dia 1 bulan bisa jadi direktur, tapi 4 tahun dia nggak aktif. Nah ini kan sesuatu banget. Makanya apa? Teman-teman tetap semangat dan terus mandiri, karena apa? Kemandirian itulah yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Kemandirian itulah yang kemudian akan merasakan segala halnya. Bahkan saya pernah juga nih, paham-pahamnya sekarang ini, mohon maaf, saya dulu sempat nggak enak juga nih. Saya sempat kesel. Saya mau bikin acara, Pak Esa mau hadir ya. Pak Esa di mana? Wah ini saya di Macet gitu ya. Sekarang sudah di mana gitu ya. Loh, oh udah jam segini masih di jalur itu, kok jauh banget, ini mah nggak akan nyampe. Ini udah nunggu setengah jam gitu. Wah kalau caranya begini nih, ini bubar acaranya. Ya udah ngisi. Setelah ngisi, Pak Esa juga nggak datang gitu. Wah ini kayaknya sengaja gitu ya. Nah artinya apa nih? Kadang-kadang ya mentor mungkin nyemplungin kita supaya mandiri. Daripada dicemplungin mentor gitu. Daripada dicemplungin mentor untuk mandiri, lebih baik ambil keputusan mandiri. Saya kalau ada apa-apa akan datang, minta arahan, minta bimbingan ya. Mohon maaf, saya mau jalan sendiri, saya mau berprestasi, tunjukkan prestasi gitu aja lah. Saya saat itu bilang, wah udah kalau caranya gini malah udah sama Pak Holi juga jauh gitu ya, Pak Esa juga jauh, ya udah jalan ya ini ya jadi Garut. Ya akhirnya apa? Jalan sih jalan, tapi luar biasa ya. Karena belum paham juga, saya bingung. Ini Pak Esa harus gimana lagi gitu ya. Ustaz, di Garut itu kan mitra HNI-nya sudah banyak sekarang ya. Iya sudah banyak, kan ini sudah jadi ED, halal mat stokis juga sudah banyak. Tapi belum ada yang ngawal jalanin sistem. Gimana jalanin sistem? Ya sistem di HNI itu kan harus dijalankan. Ya harus diinstal cakepnya. Oh cara kerja benar ya. Akhirnya keliling tuh 1 tahun itu ngajarin cara kebarjonan 10 jalur, PCA, kemudian yang sudah gabung di flow up, kemudian home sharing, muter terus udah nggak mikirin hasil gitu. Pokoknya nambah mitra, jaringan kuat pun sudah seneng banget. Dan ternyata kerasanya itu di tahun kedua, Masya Allah. Jadi ada sebuah pergerakan bareng itu, pergerakan jamaah itu, penambahan mitra yang tidak disadari ya. Mitra bertambah, tidak tahu buka stokis juga, ini ada stokis baru tidak tahu di mana, di jalur berapa gitu ya. Omset naik kadang-kadang, kalau kata mentor dulu, aneh nggak paham ya. Kalau omset itu naik nggak bisa ditahan. Nah, aneh rasakan tuh di tahun kedua, ada kenaikan omset yang nggak bisa ditahan, naik aja gitu ya. Ini mungkin saat itu sudah mulai ada proses duplikasi. Jadi ketika 1 tahun muter cara kerja benar, bangun 10 jalur, mitra-mitra ikutan, bangun 10 jalur. Kemudian kita ngajakin PCA, nginstal PCA, mitra-mitra ikut juga PCA gitu ya. Kemudian jadi sebetulnya kekuatannya itu adalah langkah-langkah kecil tapi dilakukan bersama. Langkah kecil dilakukan banyak orang. Makanya betul-betul saat ini, kalau ingin jadi juara, fokusnya gampang. Perbanyak aja jaringan pemakai, pastinya itu mitra kita, oleh kita atau mitra kita. Makanya apa? Bikin bos, kemudian bikin HS. Betul, jalanin itu, muter aja. Yang saya alami begitu, dan sampai saat ini saya jalanin itu. Jalanin home sharing. Kalau sekarang sudah agak gaya-gaya Pak Esa ini, LMED, wah keren. Kemarin aneh keliling di Cikacang gitu ya, Garut Selatan itu, nemanin ED-nya. Wah, udah pada ketemu sama para leader SM-nya. Wah, acaranya udah enak lah. Pas kemarin diundang, leader meeting para ED, ketemu dengan 1 jalur yang ED-nya sudah 7. Pak, makan-makan, kita ngomongin tentang
bisnis kita yang luar biasa keren. Jadi kalau sudah ngobrol sama Ede, kerasa banget bisnisnya besar banget. Kalau teman-teman sekarang yang jalanin RHK baru bangun jaringan gitu ya, jangan dulu mikirin apa rasanya sukses seperti apa gitu ya. Bayangin kita akan sukses, tapi kita jangan dulu ngerasain kok begini, jangan. Terus aja tambah mitranya, terus aja tambah mitranya. Nanti suatu saat akan ngerasain kita ini belum sukses seperti orang besar gitu ya, tapi kita sudah ngerasa bahwa tinggal nunggu waktu saja. Jadi Pak Esa, saya ngerasain gitu sekarang. Ya Allah ya Karim, ini mungkin keberkahannya gitu ya. Bukan kesombongan, bukan, tapi ada sebuah keyakinan dalam diri. Tinggal masalah nunggu waktu saja. Tinggal nunggu masalah. Abah Deni Nuryadin di Garut itu nanti penghasilannya 100 juta, 200 juta, 300 juta. Dan itu kebayang banget, kerasa gitu. Meskipun sekarang belum gitu. Makanya apa? Ya jalanin aja RKH-nya gitu. Jalanin aja kerja-kerja kita hariannya gitu ya. Makanya apa? Teman-teman juga nih harus ngebayangin nih, enaknya nanti seperti apa. Nah, kalau yang udah seperti ini, pasti dia akan mandiri. Karena apa? Ini bisnis saya. Saya yang harus ngebangun. Orang lain nggak akan peduli terhadap kesuksesan kalau tidak saya sendiri gitu. Makanya nih kalau misalkan yang masih ngeyel-ngeyel gitu ya, yang masih ngeyel-ngeyel, masa ngebangun bisnis sendiri ngeyel-ngeyel gitu ya. Saya punya bisnis, saya punya perusahaan, tapi kemudian nyuruh ngebangunnya ke orang. Bantu dong bangunin jaringan. Wah, saya suka tersenyum aja kalau ada mitra yang kayak gitu. Belum paham, tapi setelah dikenalin karakter mampu ini, nggak boleh ngeyel lagi. Pokoknya dari malam ini langsung, oh iya, saya nggak akan lagi ditanyain laporan RKH. Saya nggak akan pokoknya apa, ditanyain laporan RKH atau enggak, saya jalani RKH. Karena ini bisnis saya gitu. Pak Esa mau peduli terhadap RKH saya atau enggak, ini bisnis saya. RKH ini bukan untuk orang lain. RKH ini bukan untuk Pak Esa. Pak Esa ini bukan bos kita. Bukan gitu. Lagian apa emang untungnya laporin RKH ke Pak Esa? Kok Pak Esa sendiri juga sebetulnya omsetnya udah gede banget sama Bu Nur gitu ya. Ini kan mereka ini kan sekarang pengangguran, makanya ya gimana caranya waktunya terisi kan gitu. Iya kan. Iya, mereka kan sudah jadi pengangguran, makanya apa? Ngisi waktunya itu ya untuk memberikan manfaat ke banyak orang. Makanya bikin program akselerasi entrepreneur gitu ya, sharing, berbagi sharing. Ya kan sayang banget kalau ilmunya yang sudah berapa tahun tuh selama dia ini kemudian nggak ditularin, nanti ya kalau ke bawah mati nggak jadi jariah. Nah, Pak Esa dan Bu Nur itu sekarang sedang ngebangun jariah dengan program ini. Jadi jangan berpikir bahwa ada di program ini dipaksa-paksa, ada tuntut, enggak. Tapi ini sebetulnya untuk kita semua. Mau sukses nggak? Siap nggak mandiri? Kalau nggak mandiri nggak sukses beneran nih. Kalau nggak mandiri nggak sukses. Karena apa? Sebetulnya saya ini ngerasain. Kalau ketika ditanya, apa yang membuat sukses dia ini? Ya pasti qadarullah. Tapi selanjutnya apa? Jauh dari mentor. Jauh dari mentor gitu. Jadi ibarat kata kalau nggak bergerak ya udah lapur gitu ya, udah kewalahan gitu ya. Makanya apa? Akhirnya maksain. Selain pernah dicemplungin juga ya, dicemplungin tadi mau acara nggak hadir gitu ya. Nah makanya apa? Makanya saya suka dendam nih Pak Esa. Kalau ada Pak Holid Garut gitu ya, Pak Esa suka nyindir-nyindir. Pak Holid, itu Ustaz Denny mah nggak usah ditemenin-temenin gitu ya. Ya padahal kalau saya suka dendamnya gini. Dulu gitu, kadang-kadang kita lagi butuh banget. Pak Holid lagi sama-sama sibuk gitu ya. Makanya apa? Selagi ada ke Garut, dia itu nggak dibikin nyaman pokoknya. Sibuk. Saya nggak siapin tempat nyaman. Dari pagi, siang, sore, malam. Bahkan kadang-kadang makan malam itu jam 11 malam. Saya ajakin, Coach kita jalan lagi yuk. Kita sampai sahur sekalian gitu ya. Artinya apa? Nih, kita mandiri, tapi ketika ada mentor, manfaatin segera. Tapi saat kita ada mentor juga bukan bergantung ke mentor, tapi emang kita ingin menyerap energinya, menyerap semangatnya, kemudian kita belajar dari para mentor. Makanya apa? Kalau orang mandiri dia akan memiliki karakter berikutnya adalah positif. Kalau dia sudah mandiri maka dia akan positif. Karena apa? Karena
kemandirian itu yang membuat dia dewasa. Kemandirian itu yang membuat dia mau belajar. Kemandirian itu yang akan membuat dia berlatih mengatur ritme, mengatur perasaan gitu ya. Nah, makanya apa? Biasanya yang sudah mandiri apapun yang terjadi disikapinya positif. Home sharing nih. Wah, saya sering nih, beneran nih. Ngundang home sharing, nggak ada yang hadir satu orang pun. Ya biasa, alhamdulillah nggak apa-apa ya. Nah, kemudian saya datangin, pasti datangin juga eh, nggak ada gitu ya, jalan aja gitu ya. Saya kadang ngalamin juga pulang home sharing sampai jam 12 malam gitu ya. Kalau dulu nggak terlalu diceritain ke mitra, karena kalau diceritain ke mitra takut mitranya takut apa? Khawatir mitranya takut. Kok dia ini sampai malam-malam gitu. Sebetulnya nggak ada yang nyuruh, tapi karena emang tadilah ketika kita sudah mulai mandiri, maka kita akan positif, langkah kita juga akan positif, tidak lagi kena virus-virus yang membuat kita berhenti melangkah. Kejadian-kejadian yang kita rasakan, penolakan, saya pahami lah. Para mitra di sini kalau saat jalanin RKH, ketika saat PCA ada penolakan, mungkin saya pun sama mengalami. Bolehlah kalau hitung-hitungan mungkin saya juga lebih banyak ditolak gitu. Dikira oh saya diterima terus Pak Esa. Padahal saya sering ditolak. Dan yang anehnya apa? Kebanyakan itu yang nolak itu orang-orang biasa gitu. Ayo Allah ya Karim, orang-orang biasa gitu. Jadi kadang-kadang saya suka begini. Ketika ditolak itu jadi malah kasihan ya. Niatin untuk bantu nggak mau gitu. Padahal apa? Dia gabung nggak gabung, aneh udah elede gitu. Kadang-kadang suka ada perasaan itu. Nah, tapi artinya apa? Kita harus tetap positif. Kemudian yang terakhir nih, bukan apa karakter yang terakhir adalah ulet. Ulet ini ya pantang menyerah lah, pantang menyerah. Juara, salah satu juara atau pemenang itu dia itu selangkah lebih maju atau misalkan berhenti apa di lebih dari satu langkah. Artinya apa? Dia terus ulet, apapun yang terjadi dia terus melangkah, nggak berhenti, pantang menyerah gitu ya. Pokoknya semangat. Nah, makanya apa? Karakter mampu ini betul-betul harus dimiliki oleh semua. Kalau karakter mampu ini sudah ada dalam diri kita, mau suksesnya udah kebangun, mau geraknya sudah kebangun gitu ya. Kemudian semangatnya sudah ada, kemandiriannya sudah ada, dan kita selalu positif, tidak baperan gitu ya. Maka kemudian kita ulet di HNI, ya insya Allah lah menderitanya paling lama 2 atau 3 tahun lah gitu. Kalau serius banget, banyak yang 1 tahun sudah menikmati hasil di HNI. Coba kalau di luaran. Makanya saya sering bilang, ngebangun bisnis di HNI itu kayak kita ngebangun rumah. Tapi kalau jalanin bisnis di luaran, kita seperti hanya ngontrak. Artinya apa? Sangat mudah banget di luaran itu untuk gonta-ganti. Sangat mudah banget di luaran itu untuk ketemu dengan ininya. Tapi kalau di HNI, kenapa? Karena di HNI ini sistemnya, kemudian mentornya, dan semuanya sudah oke. Pokoknya istiqomah ya. Nah, bagaimana supaya kita lebih enak di lapangan? Selain memiliki karakter mampu, kita harus memahami strategi jodoh. Nah, ini strateginya. Karakternya sudah ada, oke, kita akan sukses dengan karakter mampu. Dan kemudian, bagaimana kalau kita sudah mau, sudah semangat, sudah mandiri, sudah positif, bagaimana di lapangan? Di lapangan kita harus memiliki strategi. Nah, penting banget nih. RKH yang kita jalankan harus masuk dalam strategi jodoh. Nah, apa tuh strategi jodoh? Nah, ini hanya mengingatkan, mengulang gitu ya. Ini yang saya jalanin juga. J-nya itu adalah jantungnya. Nah, kita harus jaga tuh jantungnya. Jantungnya kita. Kita punya jantung. Dengan kita punya jantung, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup. Kalau jantung ini berhenti berdetak, kemudian jantung ini tidak berfungsi lagi, maka secara sunatullah tubuh kita akan mati. Nah, bisnis kita juga ada jantungnya, ada denyutnya. Kalau denyut jantungnya sudah tidak ada lagi, maka kita akan mati. Nah, ini ada materinya nih. Nih, jantungnya apa nih jantungnya? Jantungnya adalah home sharing. Home sharing ini kita untuk bagaimana memahami support system, bagaimana kita juga untuk belajar sistem, jalanin sistem HNI.
Di home sharing kita pembinaan. Home sharing ini kan bisa berbentuk dua kegiatan lah yang saya lakukan biasanya. Yang pertama presentasi atau PCA lah gitu atau BOS gitu ya atau rekrutmen gitu. Nah, nah ini di home sharing. Yang keduanya pembinaan. Pembinaan itu ya bisa kita memfollow up mitra di home sharing juga gitu ya. Kemudian kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita, mulai bisnis HNI, mengenalkan APO HNI, buka APO HNI, kemudian kita nunjukin ini loh bonus HNI, kemudian kenapa ada bonus HNI-nya, nih karena ada belanja gitu ya. Bagaimana supaya bonus ini membesar. Nah itu di home sharing. Home sharing itu sifatnya tidak terlalu formal juga nggak apa-apa, tidak harus kaku ya. Kalau misalkan mau home sharing aja. Bisanya seperti apa, segitu aja gitu. Malu, kemudian tidak pede sih boleh, tapi terpenting berani gitu. Yang saya rasakan, saya dulu bukan paham. Mungkin saya ngelola pesantren ya, agak sedikit paham lah, mungkin sedikit banyak tentang pengelolaan pesantren gitu ya, karena saya ngalamin. Tapi kalau HNI, ya saya belajar. Jadi ketika saya jalanin HNI, benar-benar saya hanya tahu cara jadi ED saat itu, makanya ngejar cari jadi ED gitu. Tapi belum begitu paham enaknya jalanin HNI, enjoy-nya jalanin HNI. Nah, kesini setelah home sharing dengan para mentor gitu ya. Saya masih ingat saat itu ketika bingung-bingung, Pak Esa itu pernah tuh di pasar ya, ngisi acara di pasar, hadir. Kemudian di toko, saat itu saya masih buka toko ya, 4 tahun ditutup ya. Soalnya modal pun ternyata nggak balik. Nah, kontrakannya masih 25 juta. 25 juta itu sayang banget gitu ya. Kalau makanya apa? HNI keren lah. Nih, saya itu Pak Esa cuma ngisi home sharing dari Bekasi ke Garut, cuman jelasin apa coba saat itu. 5 keuntungan kartu diskon. Saat itu saya jadi mikir gitu. Apa ini bisnis saya ini bener ini bisa gede gitu saat itu. Tapi keraguan-raguan itu saya lakukan juga sama. Saya bapak bawa whiteboard kecil juga karena saya itu Pak Esa bawa whiteboard tuh. Bawa whiteboard kecil tuh yang bolak-balik saya masih ada kayaknya sekarang tuh. Masukin ke tas dia ya. Nah, kemudian saya pun nyontot tuh. Saya juga muter aja jelasin kartu diskon. Yang pertama dapat diskon, dapat bonus, royalti, promo, home sharing, buka halal mart gitu ya. Saya muter di situ gitu, muter gitu. Ternyata orang jadi tahu. Oh, kan biasanya gini. So, saya udah gabung ini, terus ngapain? Itu banyak banget mitra yang gitu. Jadi di RKH itu tolong nih flow up itu ditingkatin. Jadi banyak orang yang sudah gabung HNI, kemudian kita keluhkan, saya sudah banyak kok mitra, tapi kok nggak aktif. Nah, jangan ngeluh gitu, tapi kita harus lihat nih, kira-kira ada yang salah nih. Nah, makanya apa? Biasanya di follow up-nya nih. Karena apa? Karena mitra ketika dia tahu keuntungannya, dia mau gerak gitu. Dia mau gerak. Nah, ini penting juga ya. Di home sharing itu nggak usah yang berat-berat, jelasin 5 keuntungan kartu diskon gitu ya. Ya kalau sama 7 manfaat masih sempat waktunya, ya bagus. Kayaknya 5 keuntungan aja itu bisa 1 jam lebih karena di sana kan bisa buka APO, ngajarin buka APO, mitranya dibukain aponya satu-satu gitu ya. Kemudian dirangsang supaya mau punya bonus, liatin bonus kita tuh. Kita punya juga bonus gitu. Jangan liatin yang lagi turun bonusnya. Liatin bonus yang naiknya gitu. Tapi nggak apa-apa, kalaupun misalkan bonus kita lagi turun, kan ini bisnis, bukan kerja. Kalau ada turun berarti ada naik, itu biasa. Tapi liatin bahwa kita bisa dapat bonus. Nah itulah di home sharing, silakan aja sambil ngerujak lah, sambil apa kayak gitu ngeliwet gitu ya. Dibangun ikatan hati. Home sharing ini terutama untuk membangun ikatan hati. Kalau sudah terbangun ikatan hati biasanya enak banget gitu ya. Nah gitu jantungnya. Kemudian jodoh, D-nya apa? Darahnya. Ibarat badan kita ini bisa hidup karena ada aliran darah. Kalau darahnya berhenti, maka berhenti juga kehidupan kita. Di HNI pun sama, di bisnis HNI itu yang jadi darahnya adalah
Yang jadi dalamnya adalah mitra baru. Nah, jadi kita nggak boleh berhenti untuk terus ngajak orang. Nah, nanti kalau kita sudah banyak nih pemakainya, kita sudah banyak apa namanya? Kita sudah banyak mitranya, berikutnya bangunlah tim solid. Bangunlah tim solid. Tim solid itu siapa? Nanti akan ketemu orang-orang yang emang sudah mau serius. Orang-orang yang betul-betul mau sukses. Nah, makanya apa? Ini penting banget. Nah, perbanyak mitranya, kemudian bina mitranya, dan nanti akan ada mitra juga yang serius, tim solid. Ini yang akan membuat kita juga akan ini makin kuat bisnisnya. Yang selanjutnya adalah oksigen. Nah, dua, oksigen. Oksigen itu adalah produk. Nah, produk ini kalau bisa ya kita buka halamat. Kalau misalkan belum bisa, gak usah maksain buka halamat. Yang terpenting tadi bukain pasarnya, perbanyak mitra kita, perbanyak pemakainya. Yang selanjutnya oksigennya itu bisa beri kesempatan kepada orang-orang yang punya modal. Kalau kita punya mitra yang emang dia punya modal, kemudian dia seneng ngelola usaha, ngelola toko, tawarkan halamat. Nah, semakin banyak halamat, semakin banyak produk, maka bisnis kita akan semakin lancar. Karena apa? Kalau oksigennya ini tidak ada dalam tubuh kita, maka kita akan rasa. Kalau misalkan kita nih paru-parunya kan biasa sehat. Ini kalau misalkan nggak sehat paru-parunya, ini kan napasnya juga nggak enak. Nah, jadi seperti itulah bisnis kita. Kalau tubuh sih enak, paru-paru bisa dengan minum EGM, ya Campurosela enak gitu ya, diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah gitu ya. Nah, kalau di HNI oksigennya itu bisa apa dengan closing halamat. Pastikan halamat ini juga dikenalin. Kalau saya suka begini, ketika 5 keuntungan kartu diskon, saya suka bilang gini. Nah, yang kelima itu bukan bisa buka halamat. Wah, Bapak, Ibu karena sudah bikin kartu diskon, berpeluang untuk jadi pemilik halamat. Berpeluang untuk jadi pemilik halamat. Jadi kartu diskon ini mengawali Bapak supaya bisa jadi owner halaman. Nah, akhirnya mereka nanya-nanya. Biasanya kalau sampai buka halamat 5 juta, gak terlalu berat yang saya rasakan. Tapi tadi karakter mampunya, semangatnya itu loh yang harus dimiliki. Ya, semangat teman-teman. Pokoknya miliki karakter mampu dalam diri kita. Kemudian terus untuk melangkah dengan strategi kita, strategi jodoh. Terus arahan mentor, ya taat mentor, garansi sukses. Nggak boleh berhenti, RKH-nya jalankan, laporkan gitu ya. Dan untuk mitra Garut, nah jangan kalah, pastikan tuh geber di grupnya, RKH-nya the best, terbaik ya. Salam sukses buat semuanya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada yang nanya nih. Ya. Ustadz, kenapa maaf Ustadz, bonus hilangnya kenapa? Gitu. Ada yang ini. Waduh. Jadi gini ceritanya. Saat itu kan saya baru jalanin ini ya, Pak saya baru jalanin ini. Sementara korban MLM itu banyak banget di Garut itu luar biasa. Bahkan saya pernah keluhkan. Saya pernah keluhkan ke mentor sebelum saya jalan ini. Wah, Garut ini mohon maaf, ini kalau bahasa kasarnya sampah MLM lah gitu. Kalau misalkan ini sejenis LLM ya bakal berat juga gitu. Nah, ketika saya jalanin HNI itu sudah ED ya. Stokis sudah banyak. Mungkin Pak Esa tahu lah saat itu saya belanja bolak-balik ke Bekasi lah gitu ya. Nah, ternyata ada angin lewat. Apa tuh anginnya? Itu rame tuh ke mitra-mitra HNI saya. Pantas aja dia mah sukses. Ngomongnya pinter, kemudian sekolahnya tinggi, pimpinan pesantren gitu ya. Kalau kamu bisa sukses di mana? Kamu mah hanya dimanfaatin aja gitu. Kamu mah hanya korban aja. Coba kalau nggak ada kamu dia nggak gitu. Jadi mindset yang enak yang di atas ini, saya ini yang emang harus dipahamkan banget gitu. Emang sih kalau di luaran banyak mungkin yang kayak gitu. Tapi kalau di ini enggak. Mungkin saat saya jadi LED ya kalau nggak salah 5 orang atau yang dilewatin jadi LED itu.
mentor saya itu berapa 5 orang apa 6 orang gitu. Mereka belum LED, saya sudah LED. Nah, di HNI kan bisa begitu. Cuman saat itu saya juga belum paham, jadi akhirnya saya bingung juga saat itu ya. Pokoknya ketika didatangin mitra itu nggak ada yang mau. Diundang apalagi, didatangin aja kayak yang takut gitu. Nah, kalau ada gitu pasti ada masalah. Dan ketika dicari datanya saat itu ternyata benar ada angin itu. Oh, yang enak yang di atas, pantas dia bisa sukses. Jadi akhirnya mitra-mitra berhenti dan saya memulai lagi saat itu dengan apa? Dengan hijrah. Hijrah artinya apa? Dulu saya satu kecamatan nih Pak Esa awal-awal. Saya satu kecamatan, jadi cepat banget menyebarnya. Akhirnya kemudian saya lebarkan nih ke beberapa kecamatan, ke Garut Kota gitu, yang tidak terlalu tahu saya gitu. Saya tahunya itu saya itu emang jalanin bisnis saya ini aja. Saya itu nggak ngomongin tentang siapa saya jalanin nah ini aja gitu ya. Nggak bawa-bawa apa gitu ya. Jadi akhirnya mereka itu mau jalan bareng. Nah itu mungkin ya. Jadi bukan karena salah kerja juga sih sebetulnya. Karena saat itu kan saya udah ada. Tapi ada angin. Biasalah mungkin ada. Tahu nggak ada yang istilah hipertensi. Kemudian muntaber. Biasanya setelah kita deketin, itu ada sesuatunya yang masuk ke telinga mereka. Makanya jangan sampai kita nggak home sharing. Kalau nggak home sharing, si pikiran negatifnya itu nggak terkikis. Kalau home sharing nanti, oh gitu ya, mohon maaf ya. Sering banyak mitra saya yang minta maaf sekarang gitu. Dulu sempat suuzon, saya juga kan sempat kesel tuh sama Pak Esa dulu ya saat nggak datang. Saya cobain ke mitra, juga sama. juga pernah marah ngomong ke mitra. Saat apa? Saat home sharing saya tidak ada akal, akhirnya dia maksain ngisi home sharing. Sampai sekarang dia jalanin home sharing sendiri. Jangan pakai cara gitulah. Gitu Pak Esa ya. Oke, alhamdulillah. Jadi teman-teman yang namanya bisnis apapun itu pasti aja ada tantangannya, ada cobaan gitu. Karena ini nggak cuma HNI doang. Misalkan teman-teman buka usaha kue, teman-teman buka usaha kue, terus akhirnya ngebuka para agen, para reseller. Nah itu nanti cobaannya sama. Ih, kamu ngapain ngejualin kuenya dia? Itu kan bikin kaya dia, bikin sukses dia. Kamu mah ngapain cuman gitu doang? Itu pasti ada sama. Teman-teman jualan jadi jualan jilbab, akhirnya buka banyak reseller, buka banyak agen. Sama cobaannya, pertanyaannya atau yang orang nyinyir-nyinyir ya bahasanya sama. Kamu ngapain ngambil dari dia? Nanti dia yang sukses gitu. Pertanyaannya justru dibalik, itu yang ngomong udah sukses belum? Gitu. Biasanya enggak, karena apa? Ya dia sibuk mikirin orang lain, sibuk nyinyirin orang lain, sehingga yang harusnya dia kerjain tidak dia kerjakan. Nah, maka teman-teman, kita kalau mau sukses di HNI, ya kita udah nggak usah ngelihat nengok kanan kiri, fokus aja sama target. Insya Allah bisa. Jadi bisa meraih suksesnya, bisa lancar gitu. Dan di awal itu pasti banyak. Jadi kenapa saya minta teman-teman bangun 10 jalur biar ada 10 jalur 10 keran pemasukan buat teman-teman semua gitu. Kalau ada satu yang dia ngomel atau dia nggak nyaman sama kita, dia marah, dia ngambek, ya masih ada 9 gitu sederhananya. Tetapi kalau memang jalur-jalur itu dibangun atas dasar konsumen, atas dasar konsumsi, pemakaian pribadi, itu mah insya Allah ada terus. Karena kita kan nggak bisa ngasih tahu ke mitra kita yang dia selama ini belanjanya entah ke Halal Mart mana, atau ke bisnis center mana, atau ke DC, atau ke AC, ke SC, dia memang cocok sama produknya, dia pasti beli lagi. Dan dari jalur tersebut pasti akan terus ada omsetnya, walaupun leadernya itu ngambek gitu atau leadernya diam gitu, itu ada. Nah terus yang perlu dipahamin juga, kita itu atau para leader itu dapatnya besar karena ya jalurnya banyak
gitu. Jalurnya banyak. Jadi kalau misalkan kita dapat bonus 1 juta, ya ibarat kata kita punya 10 jalur, dari setiap jalur cuman nyumbang 100.000, tapi karena ada 10 jadi 1 juta. Gitu doang, teman-teman. Jadi bukan berarti gara-gara yang 1 jalur itu akhirnya saya ini gara-gara saya Bapak bisa dapat 1 juta. Ih, kata siapa? Saya kan punya 10 orang gitu, punya 10 jalur saya gitu. Dari Ibu mah cuma 100.000, dari Bapak mah cuma 100.000 nyumbang ke sayanya gitu. Dan teman-teman coba bayangin menariknya HNI. Ketika teman-teman jadi manajer, 20% teman-teman dapatnya. Teman-teman 20% nih manajer. Teman-teman punya mitra AB, dia 10%. Berarti dari omsetnya dia teman-teman cuma dapat 10%. Tetapi semangat kita di HNI kan, ayo naik levelnya, naik omsetnya kan gitu. Sehingga yang tadinya AB naik jadi manajer. Lah, kalau dia manajer, kita manajer, ada selisih nggak? Nggak ada. 10 jalur itu berapa banyak mitra kitanya? Ya harus banyak mitranya. Bu Ida Kurniawati punya bisnis, pengennya konsumennya banyak apa sedikit? Kan pasti pengennya banyak, ya maka harus banyak. Makanya RKH-nya dibuat setiap hari. Sehingga apa? Sehingga orang yang sukses di HNI itu, siapapun yang sukses di bisnis pasti punya banyak konsumen. Mitranya banyak. Mitra itu kan seperti yang saya bilang sebelumnya, dia ada 2. Yang paling pertama, dia bisa hanya sebagai konsumen biar dapat harga produk lebih murah, atau yang kedua, yang dia kepengen jadi leader, dia kepengen jadi pemilik bisnisnya, dia pengen punya bonus gedenya. Nah, seperti itu, seperti teman-teman yang hadir hari ini. Jadi jangan ngebayangin yang namanya konsumen ya cuman orang mau beli kita kasih harga konsumen, bukan. Konsumen itu dalam HNI berarti dia sudah punya kartu. Itu yang teman-teman perlu pahamin banget. Dan harus berapa banyak, Pak? Ya sebanyak mungkin. Kita punya usaha pengennya punya konsumen seberapa banyak, ya pasti pengennya banyak banget, kan seperti itu. Maka dibikin targetnya, dibikin RKH-nya sehingga kita jelas setiap hari saya mau kemana, mau ketemu siapa, mau ngobrol sama siapa, mau nelpon siapa, mau WhatsApp siapa, itu jelas teman-teman. Gitu, itu yang perlu. Sehingga kekuatannya ada memang dari diri kita yang mau bergerak. Mitra-mitra kita pada nggak bergerak, nggak ada masalah. Pemilik bisnisnya Anda, ya Anda yang harus bergerak. Mitra-mitra kita nggak semangat, nggak ada masalah. Orang ini bisnis Anda, maka yang harus semangat siapa? Ya Anda sendiri. Itu yang perlu banget dikuatkan. Gitu. Jadi tidak boleh bisnis saya lagi mitra. Kayak misalkan Ustadz Denny dulu, mitranya kena angin gitu kan. Akhirnya pada masuk angin. Terus ya udah, yang masuk angin masuk angin, yang mau diterapi ayo diterapi gitu kan, diikut pembinaan, ikut home sharing lagi. Ya yang pasti ustadznya nggak boleh masuk angin, gimana caranya harus tetap sehat. Karena apa? Ini bisnisnya Ustadz Denny gitu. Karena kalaupun Ustadz Denny waktu itu memutuskan untuk ikutan masuk angin, saya yakin Pak Khalid tetap akan tetap ngomset. Kenapa? Justru lebih gede lagi. Kenapa? Jalur Garut jadi nggak ada leadernya, tapi ada omsetnya. Kan seperti itu. Nah ini kan diambil sama Ustadz Denny. Ini juga yang perlu teman-teman lakukan. Dan ingat, pada saat kita sosialisasi, kita ngajakin teman-teman kita, kalau di awal itu adalah kita hanya nawarin atau menceritakan tentang produk aja dan mengajak dia untuk pakai produknya, bikin kartunya, kasih tahu belanjanya di mana. Hanya sebatas itu aja teman-teman. Hanya sebatas itu aja teman-teman. Nggak usah yang lain-lain gitu. Biar apa? Biar mereka paham dan tahu. Cukup sampai situ. Baru nanti pelan-pelan follow up kita bantu. Dan ketika dulu saya ngobrol sama Ustadz Denny, karena Ustadz Denny itu kayaknya udah sekian tahun tidak nggak gerak lah gitu. Pokoknya emang nggak pernah gerak, karena yang gerak istrinya, mentornya beliau, sama seperti saya. Jadi yang saya cuma ngasih tahu, yang ngajakin Ustadz Denny cuma 5 peluang itu doang. Dan itu yang bikin saya kaget juga waktu itu. Karena Ustadz Denny bilangnya gini, Pak Esa,
Antum aneh. Karena apa? Karena orang itu semua yang nawarin bisnis-bisnis kayak gini nih pesa, itu semua datang ke sini, itu pasti ngasih tahu ngomongin duit. Nih Ustadz, kalau Ustadz gini 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 dapatnya segini. Kalau Ustadz gini 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 dapatnya segini. Kalau Ustadz gini gini dapatnya segini. Itu. Tapi antum enggak, malah ngomongin kelingking, selamat, jari manis, sehat, jari tengah, smart, telunjuk, sejahtera, jempol ini banyak saudara. Antum malah ngomongin itu. Dan aneh cocok. Makanya bismillah gitu. Itu di awal pada saat saya pertama kali kaget gitu. Wih, keren ya gitu. Jadi yang tugas kita menyampaikan. Allah yang mengetuk hati Ustadz Denny akhirnya mau. Dan bukan saya yang hebat, bukan Ustadz Khalid, Pak Khalid yang hebat, bukan Pak Haris yang hebat, bukan. Dan saya mah ke sana waktu itu entah Ustadz Denny ngelihat kita bertiga seperti apa, saya juga nggak paham gitu. Kita udah muda-muda, culun-culun, ya ngomongnya cuman gitu doang gitu. Itu kan yang bisa ngegerakin bukan karena hebatnya saya, bukan hebatnya Pak Khalid, bukan hebatnya Pak Haris. Itu karena Allah ngetuk hati Ustadz Denny sehingga akhirnya oh iya ya, saya bismillah saya siap gitu. Itu yang yang perlu teman-teman coba lakukan. Jadi ketika kita mau cerita saya mau cerita apa ya? Nggak usah bingung, cerita apa aja yang bisa. Gitu. Pak, kita ngajak orang untuk bisa TP 200 apakah langsung di awal saat closing atau nanti aja dikasih tenggang waktu. Pokoknya follow up-nya itu Prawari Safitri. Follow up-nya itu 2 hari. Cuman 2 kali 24 jam. Jadi kalau saat itu, jadi waktunya itu dari hari itu sampai 2 hari ke depan. Maksudnya gitu. Bukan nunggu 2 hari. Kalau bisa hari itu langsung. Gitu. Kalau nggak bisa, ya tunggu 2 hari. Gitu. Karena kalau lebih dari 2 hari, udah pertama duitnya kepake buat yang lain. Itu yang paling utama. Jadi, ya kemarin saya baru pakai duitnya buat ini. Pasti teman-teman pernah dengar mitra ngomongnya kayak gitu. Saya kepake ini ya, itu karena kita kurang cepat. Gitu teman-teman. Makanya lakukan aja di awal, tapi bukan bukan ngomongin poin dulu kalau pas baru banget ketemu. Karena orang itu nggak ngerti istilah poin, new AB, manager, executive director, nggak paham. Yang mereka paham itu produk, harganya berapa, belinya di mana, dapat diskon, dapat cashback, itu aja yang diomongin. Jadi ibu kalau belanjanya 600 sampai 800, ibu nanti bisa dapat cashback Bu, cashbacknya ini sama ini gitu. Ini cashback karena belanja pribadi, ini cashback karena royalti. Karena ibu belanjanya 600.000. Di awal mah gitu dulu. Nggak usah langsung ngomongin poin. Karena kita kan ngajakin orang itu karena awalnya karena produk. Bukan kalau teman-teman langsung memang ngomongin bisnis. Gitu loh. Itu yang berbeda. Karena ngomonginnya produk ya maka kita harus masuk sesuai yang mereka pahamin. Karena kalau enggak pusing. Harus nyari orang. Harus ini. Harus itu. Susah. Nah, teman-teman juga saya perlu ingatkan, yang namanya bisnis, yang namanya usaha, pasti usahanya itu nyari orang. Pasti kerjaannya itu nyari orang. Teman-teman buka usaha apa? Ini, sekolah. Nyari orang nggak? Ya nyari. Lah kalau orang nggak ada orangnya, ya sekolah buat apa buka? Kan seperti itu. Teman-teman buka usaha air galon isi ulang, nyari orang nggak? Ya nyari. Karena apa? Ya kalau enggak itu air isi galon isi ulang siapa kita ngisi ke siapa gitu. Kan kita pasti nyari, kita ngajak mereka. Galon isi ulang bahkan kalau udah 10 tiket dapat satu gratis, dapat apa? Kan dapat bonus juga sama kayak kita. Gitu. Cuman bedanya kalau kita bonusnya duit, bisa dipakai buat bayar anak sekolah, bisa buat beli beras, bisa buat beli minyak, bisa buat beli apa-apa gitu kan. Kalau di tempat lain kan bonusnya ya barang, nggak bisa diapa-apain. Gitu loh teman-teman. Itu yang ngebedain bisnis HNI sama yang lain. Dan di HNI siapapun punya kesempatan untuk sukses. Jadi teman-teman kalau sekarang lagi bingung lagi ngapain, ya pokoknya gerak aja dulu. Gitu, gerak dan ajakin semua orang untuk bergerak. Jadi teman-teman, kalau sekarang
Teman-teman ikutan Zoom meeting hari ini. Ini total ada 68 peserta di sini. Teman-teman ikutan, terus ngerasa apa? Nyaman, ngerasa cocok dengan acara ini. Lalu kira-kira teman-teman, kalau teman-teman punya mitra, teman-teman punya jaringan, itu mereka senang nggak kalau bikin apa namanya untuk apa namanya acara yang seperti ini? Kan pasti mereka senang. Sama seperti teman-teman semua. Maka teman-teman segera bikin home sharing. Gitu, bikin home sharing via Zoom kah atau via video call WhatsApp atau via WhatsApp grup boleh gitu. Kalau video WhatsApp kayak anak-anak sekolahan aja per 8 orang, 8 orang, 8 orang gitu. Bikin, nggak ada masalah. Yang penting teman-teman bikin. Kenapa? Wih, semalam saya baru dapat materi ini, bagus banget. Teman-teman, di grup misalkan, kita ini yuk ngobrol-ngobrol. Akhirnya bikin. Itu yang teman-teman perlu lakukan. Jadi, apapun yang teman-teman sudah dapatkan hari ini, namanya ilmu itu harus dibagi. Karena ilmu itu kalau nggak dibagi, hilang. Ilmu itu dia bisa bertahan kalau dia dicatat dan dia dibagi. Jadi kalau nggak dicatat hilang, nggak dibagi juga hilang. Jadi teman-teman kalau yang hari ini cuma nonton, insya Allah ilmunya hilang. Tapi kalau teman-teman nyatet, terus apa yang udah dicatat besok dibagiin gitu ya, atau lusa dibagiin, insya Allah nempel ilmunya. Makanya Ustadz Denny nggak perlu slide juga, udah hafal dia. Mampu itu apa, mudah itu apa. Teman-teman yang lain juga. Karena apa? Karena udah sering diomongin, nempel. Sering dibagi, nempel. Gitu. Jadi teman-teman bikin home sharingnya hari apa, bikin. Mau home sharing ngomongin produk boleh. Nanti ngasih tahu di produknya. Oke Bu, setiap ini Ibu langsung dapat misalkan kopi sevel. Kopi sevel itu kan 25 poin. Jadi setiap nih teman-teman belanja kopi sevel itu dapat cashback-nya 2.500 langsung. Karena kan yang ikutan misalkan masih para new AB. Teman-teman langsung nih dapat cashback-nya 2.500. 2.500 apa Bu? Ya 2.500 rupiah satu pouch. Kita kasih tahu. Nggak usah jangan kita nyeritain nih. Jadi poinnya 25 dikali 10% dikali 1.000 dapatnya 2.500. Aduh, pusing Bu dia. Gitu. Kita mah ngajarinya yang sederhana-sederhana aja. Pokoknya dia mah nggak penting hitungannya. Karena masih konsumen. Yang penting apa? Dapat duitnya berapa? Itu duit gimana keluarnya? Gitu. Kapan keluarnya? 3 itu doang pertanyaan dia. Gitu. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Dan teman-teman jangan kaget kalau kondisi saat ini itu tidak semua orang bisa TP 200, tidak semua orang bisa TP 100. Kita cuma ngajak, kalau kita tidak bisa maka tinggal tambah aja orangnya. Maksudnya tambah aja orangnya, kalau di jalur itu baru ada dia belum bisa belanja 200, dia baru belanja 50, maka 150 poin yang lainnya itu ya dari mitra-mitranya. Kita bangun jaringannya dia gitu. Sehingga di jalur tersebut ngomset sekian poin. Itu yang perlu kita lakukan, teman-teman. Jangan kita memaksa orang lain untuk TP 200 poin karena kondisi saat ini Indonesia memang lagi seperti ini. Tetapi kalau memang dia niat untuk bisnis, jalankan HNI, mau sukses, dan dia serius, insya Allah bisa. Gitu, insya Allah bisa, asalkan dia memang serius. Jadi ini harus 200 poin nih, tapi saya kalau beli sendiri nggak ada duitnya. Ya berarti 200 poin ini harus laku kepada orang lain yang belum jadi, belum punya kartu HNI. Gitu teman-teman, itu bisa kita lakukan, asalkan memang dia niat. Makanya dulu materi-materi sebelumnya pernah saya kasih informasi tentang perbedaan antara needs sama wants. Needs itu kebutuhan, wants itu keinginan. Jadi kalau orang yang dia memang tetap semangat, karena dia butuh memang 10 jutanya, dan insya Allah dapat. Karena dia butuh, dia tahu ini duit mau ngapain, buat apa. Gitu. Bukan dia wants, kepengen. Ya kepengen aja Pak, kan lumayan. Hari gini dapat 10 juta, ya cuman gitu doang. Itu nggak bisa. Pak, ada mitra yang selalu TP 200 di awal bulan, tapi nggak pernah mau diajak HS atau coaching mentor. Alasannya belum mau. Ya sudah, selesai.
Selesai. Nggak usah. Kita fokus sama yang mau. Dan teman-teman perlu diingat, Pak, mitra saya masih sedikit. Berarti mainnya kurang jauh. Atau temannya masih belum banyak gitu. Daftar namanya makanya dibuat sehingga jadi tahu gitu. Bikin 200, bikin 2000, udah banyak kenalan kita. Atau kalau mau lebih gampang lagi, setiap mitra kita tanya aja. Coba ajak bikin daftar nama. Nah, daftar namanya jangan disimpan nama dia, kita juga nyimpan sehingga kita punya daftar nama, nambah lagi. Kita punya 10 mitra, masing-masing mitra bikin 50 daftar nama deh. Ada 10 orang, lah dapat 500 daftar nama. Kan gitu. Itu yang kita lakukan, teman-teman. Jadi dari situ kita bisa terus bergerak. Jadi fokusnya teman-teman tadi tuh cari yang mau, kan mampu gitu ya. Harus di awal itu carinya yang mau. Jadi kalau misalkan dia udah belanja, selesai sebenarnya belanja. Kenapa orang itu ikut home sharing? Biar dia tahu produk lebih banyak, biar dia tertarik tentang HNI-nya, dia jadi cinta sama HNI-nya sehingga produknya nggak bakal berubah kemana-mana. Yang berikutnya adalah biar dia mau mulai jalanin bisnisnya gitu loh. Itu gunanya home sharing. Tapi dasarnya adalah teman-teman punya usaha, mereka belanja, selesai. Gitu, mereka belanja. Jadi ketika mereka sudah belanja, ya sudah selesai sebenarnya. Tapi kalau teman-teman, saya tuh pengen banget Pak dia ikut. Ya kalau dianya belum mau ya udah gitu. Mau diapain? Teman-teman banyakin doa, banyak share informasi ke dia biar dia baca, selesai. Nanti tuh dia baru ngikut ketika teman-teman lagi foto umroh sama HNI gitu. Foto nih lagi umroh HNI atau lagi dapat jalan-jalan sama HNI, lagi ikutan inaugurasi, nanti teman-teman 3 bulan lagi teman-teman ikut inaugurasi HNI LED, baru dia ini nanya, itu gimana? Kok kamu bisa? Kan saya diem. Jadi anggapan banyak orang itu yang dia ngerasa kalau saya jalan, kamu sukses. Kalau saya nggak jalan, kamu nggak sukses. Itu yang kejadian. Jadi pada saat dia diem, Anda tetap sukses. Baru dia nanya, kok bisa? Lah kan aneh dari dulu ngajakin, tapi antum belum mau gitu. Kan situ belum mau. Oh, ternyata yang itu tuh bisa sukses ya? Bisa. Tapi pada saat itu, ya udah jauh banget jedanya antara dia sama kita. Tadinya kan masih mepet, masih dekat. Mungkin kita masih manajer, dia dari AB bisa cepat jadi manajer. Tapi karena dia berpikirnya aneh-aneh, sehingga akhirnya apa? Ya udah kita terus jalan, gitu kan? Begitu terus jalan apa? Ya kita udah jadi, baru dia mau jalan. Ya kan jadi jauh banget jedanya. Gitu teman-teman. Itu yang pengalaman yang saya rasain kalau dulu waktu saya sama Uda Haris sama Pak Haris. Pak Haris itu mitranya istri saya. Jadi saya sama Ustadz Denny, sama Pak Haris, sama Pak Wahyudin, sama Bu Elsa, sama siapa lagi ya? Mitranya Umi, sama Bu Rita, sama Bu Yanti, itu beda jaringan, beda jalur. Gitu. Saya ya berhubung suami Bu Nur, ya saya pokoknya semua saya garap, saya bantu gitu. Nggak mikir ini nguntungin siapa, ini nguntungin siapa. Pokoknya siapa yang bisa saya bina, saya bantu, ya itu yang saya bantu. Sehingga ya teman-teman juga harus membiasakan seperti itu, nggak usah kebanyakan nanti kalau saya bantu nguntungin nggak, ya itu mah belakangan gitu. Teman-teman bikin home sharing biar rame gimana, Pak? Saya bikin home sharing yang datang cuma 3 orang, Pak, cuma 3 orang. Nah maka teman-teman ke atas, yaitu ajak di grup besar teman-teman, yuk yang mau ikutan home sharing saya gitu. Sehingga misalkan yang hadir ada 30 orang, dari mitra kitanya cuma 3, itu nggak apa-apa gitu. Pak, tapi mitra saya cuma 3, Pak. Ini peserta yang lain bukan jaringan saya. Nggak apa-apa. Karena yang 3 orang itu dia dapat semangat dari yang 27 orang lainnya. Yang 3 orang dia kebakar dari 27 orang lainnya. Itu yang perlu teman-teman pahami. Jadi jangan nggak cuma 3, Pak. Jadi nggak ini, Pak, kurang ini. Ya diajakin banyak orang. Pak, tapi kalau
mitra jaringan lain pada belanja gimana? Ya nggak apa-apa. Atau mitra lain Pak nanti dapat materi dari saya, ilmu dari saya, strategi dari saya itu gimana? Ya nggak apa-apa, emang kenapa sih? Gitu loh. Yang namanya ilmu, yang namanya kebaikan pasti akan balik lagi ke kita. Gitu aja teman-teman. Jadi kalau kita ngajarin orang lain, pasti ada mitra kita yang melakukan hal yang sama. Ini kalau buat bunda-bunda, buat para ibu-ibu, metodenya sama kayak kita ke anak kita. Jadi maksudnya apa? Kalau ada temannya anak kita main ke rumah nih, kan pasti udah makan belum? Ini minumnya, ini ininya kan kita kayak gitu kan, baik sama mereka. Kenapa? Harapan kita ketika anak kita dia main ke rumah orang lain juga diperlakukan hal yang sama. Kan seperti itu. Nah, kita juga sama. Pokoknya sekarang mah kita bahagia aja. Toh yang udah dapat aja belum tentu sukses, apalagi yang belum dapat. Makanya sekarang bahagia aja. Kalau memang rezekinya dia, ya dia pasti jadi. Sama seperti teman-teman hari ini yang terus melakukan RKH, yang terus laporan, yang terus gesit PCA, insya Allah jadi. Insya Allah jadi. Dalam 4 bulan ini pasti terjadi perubahan-perubahan, pasti terjadi hal-hal luar biasa yang akan teman-teman rasakan 4 bulan dari sekarang. Berarti Agustus, September, Oktober, di November teman-teman itu udah pasti terjadi hal yang berbeda. Asalkan memang teman-teman kerjakan. Oke, sekarang saya akan tampilkan Ibu Nurhayati Abbas, gitu ya, Nyonya nih istri, mau ngebahas sedikit tentang Haba Sauda, karena memang Haba Sauda itu adalah satu produk yang luar biasa, yang jarang banget orang cuma pernah dengar gitu. Kalau dulu saya ikutan kelas itu, kelas belajar gitu ya, atau ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang dia ikutan kuliah di kuliah farmasi gitu, pada lupa nggak pernah nanya gitu. Lupa nggak pernah nanya tuh maksudnya gimana? Iya dulu saya nanya, tahu kan kalau Haba Sauda itu obat dari segala macam penyakit? Tahu Pak. Pernah ditanya nggak ke dosen? Enggak. Terus pernah nggak dijelasin sama dosen-dosen di kelas itu tentang Haba Sauda? Iya ya, kenapa belum pernah? Itu kata mereka. Dan bahkan dosen-dosennya bilang, ini buat yang di kelas farmasi yang saya dapat gitu ya, cerita dari mitranya Bu Nur. Dosen-dosen saya masa bilangnya gini, Pak, kalau bisa jangan konsumsi yang kimia terlalu banyak. Itu kata dosennya. Kenapa? Kata anak-anak kan, lah kamu nggak ngelihat itu efek sampingnya. Itu teman-teman. Jadi mereka yang belajar bengong, lah dosen gue kok ngomongnya gini gitu. Karena ternyata kalau yang ngerti, udah pasti nggak banyak minum obat kimia atau yang antibiotik atau yang macam-macam lah gitu. Itu banyak yang tidak. Nah, ini udah jelas hadisnya ada, tapi malah nggak pernah diajarin. Karena apa? Kalau ini diajarin, obat yang lain udah habis, nggak kepake. Dan ini obat dari segala macam penyakit, teman-teman. Obat dari segala macam penyakit. Berarti kalau udah minum obat ini, yang lain mah nggak perlu. Nah, sehingga yang lain jadi mati dong, obat yang macam-macam. Nah, maka akhirnya mungkin ya nggak pernah diajarin. Seperti itu kurang lebih. Nanti siapkan aja catatan, buku, alat tulis gitu ya buat belajar. Oke, langsung saja kita sambut Ibu Nurhayati Abbas dengan takbir. Allahu Akbar. Yang digendong bayinya. Oke. Apa saudaranya ada di sini? Ini yang gel. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya dalam program akselerasi coaching. Pertemuan keberapa sekarang ya? Ke-10 kalau nggak salah ya. Tadi sudah kita dengarkan dari Ustadz Dini, leader Garut yang keren banget gitu ya. Terus ada
tadi juga Pak Esa udah jelasin. Saya sebenarnya cuma mau nambahin aja sedikit. Saya nggak bahas bisnis hari ini karena udah tadi di bisnis udah dibahas ya sama para leader. Saya mau bahas sedikit pengetahuan produk knowledge-nya teman-teman, yaitu tentang Habatus Sauda. Tadi karena saya tidak sempat masukin ke slide, saya masukkan lewat grup tadi ya, di grup WhatsApp, biar teman-teman bisa sambil lihat. Jadi hari ini saya mau berbagi tentang kehebatan dari Habatus Sauda, HPAI. Oh iya, ada satu slide-nya dulu ya yang biasanya saya share, itu adalah kelebihannya kenapa kita pakai produk HNI. Ngulang lagi ya teman-teman ya. Nanti saya kirim lagi deh kelebihan produk HNI. Apa teman-teman? Yang pertama, kalau saya selalu bilang, alhamdulillah produk kita tersertifikasi halal. Gitu. Tidak hanya dalam rangka mengejar karena pasarnya Indonesia itu pasar muslim ya, pakai sertifikasi halal, tapi kita memang dari awal adalah salah satu perusahaan yang punya visi misi itu memang ingin menjadi penyedia produk halal bahkan untuk dunia gitu ya, dari Indonesia untuk dunia. Amin gitu ya. Walaupun untuk saat ini 8 jalan 8 mau 9 tahun ya, itu kita sudah mulai masuk ke kawasan Asia gitu. Dan beberapa mungkin teman-teman ada yang udah nyobain sampai ke Turki gitu ya, sampai ke dataran Eropa atau bahkan ke beberapa negara lain lah ya yang agak jauh, dan mereka sangat welcome gitu ya. Cuma memang cukup ini ya, riskan. Kalau saran saya ke teman-teman kalau mau melebarkan sayap nggak usah sampai luar negeri dulu. Kenapa? Ribet dan agak berat pemodalannya gitu ya, karena semua kan masih kita yang pengiriman. Jadi gimana, ya udah jagoan kampung ya. Dan salah satu yang keren banget nih produk yang saat ini teman-teman harus kuasai itu di HNI itu adalah Habatus Sauda. Nah, halal tadi jaminannya, kemudian yang kedua kualitasnya teman-teman ya. Jadi kualitas herba kita tuh kualitasnya kualitas terbaik dan kualitas premium gitu ya. Jadi kalau ada Habatus Sauda di luar di pasaran murah-murah Bu Nur. Nah, pertama kita nggak tahu asalnya gitu ya. Kalau yang kedua ya produk kita memang udah sudah benar-benar dari bahan baku yang memang insya Allah 100% adalah Habatus Sauda, Black Seed, dan kemudian juga memang 100% kita diseleksi gitu ya, yang terbaik tuh yang mana gitu. Terus apa bedanya nih teman-teman? Nah, Propomin sama Habatus Sauda ini kok ini ya Bu Nur ya, harganya bedanya jauh. Ini lebih kepada prosesnya sebenarnya. Ini sini. Lebih kepada prosesnya. Jadi kalau ini kan dia hanya dari bubuk, dia hanya dari bubuknya, kemudian ini aja ya, di sedikit sebagiannya diekstrak, sama bubuknya juga dimasukkan ya. Jadi ya sebagiannya diekstrak. Ini ekstrak ya, sudah ekstrak. Jadi beda dengan yang hanya dari biji kemudian dihaluskan, dimasukkan ke dalam kapsul, beda. Kita sebagiannya itu kalau nggak salah sekitar 40%-nya sudah merupakan ekstrak gitu teman-teman. Jadi juga memang berbeda antara satu kapsulnya kita dengan Habatus Sauda lain yang bubuk biasa. Gitu, itu sudah beda. Kemudian teman-teman lihat dari standar botol ya teman-teman ya. Standar botol yang untuk sebenarnya BPOM biasanya akan melihat juga. Kemudian dari standar farmasi gitu ya, dari standar obat-obatan atau standar ya ini kan obat masuknya, masuk untuk diminum ya, nutrisi atau suplemen, itu dia tidak boleh botol yang tembus cahaya. Ini kan dia tidak tembus cahaya. Kemudian kalau kita lihat, ini saya udah pakai ya, segel ya, bersegel. Kita kan bersegel. Teman-teman suka nggak beli yang di pasaran biasa ya, yang home industry? Nah ini beda banget teman-teman. Itu dia tanpa segel, botolnya juga beda sama kita. Memang isinya banyak. Kadang 100 gitu ya, ada yang 200. Tadi kualitasnya sangat berbeda gitu teman-teman. Jadi dan kita nggak tahu apalagi di Indonesia ya, kemarin ramai banget waktu zaitun ketahuan ada sebagian yang ternyata zaitun merek bagus dipalsuin gitu ya di Indonesia. Masya Allah ya, begitulah Indonesia, banyak terjadi pemalsuan yang tidak bertanggung jawab. Namun insya Allah di HNI, karena kita memang pasarnya adalah pasar loyal dan kemudian kita pasarkan tidak lewat umum teman-teman ya, tapi kita lewat tadi jaringan pemasaran. Itulah kenapa salah satunya dulu saya nanya tuh ya dengan kritisnya, karena dulu baru masih kuliah gitu ya, kenapa sih harus pakai MLM, itu sempat saya tanya juga. Ternyata luar biasa persaingan ekonomi, ini ngomongin ekonomi teman-teman ya, ternyata persaingan ekonomi terutama di dunia. Misalnya yang paling tinggi di Indonesia itu farmasi ya teman-teman ya. Di farmasi, apalagi produk atau produk umum, itu
kalau udah sampai pasar, itu luar biasa, dirajai oleh beberapa produk yang memang luar biasa. Dan ketika kita memasukkan produk yang bagus, notabene ya, apalagi produk muslim, itu bisa dihabisi teman-teman yang belum sampai pasar udah nggak tahu. Udah nggak nyampe pasar, karena sudah langsung diambil alih sama perusahaan besar, ditarik semuanya. Karena kita masuknya adalah dari jejaring teman-teman ya, dari jejaring itu dari banyak orang dan dari kecil-kecil, jadi nggak ketahuan ke pasarnya polanya kemana. Kalau yang konvensional kan ketahuan Bu polanya, dari pabrik dia akan masuk ke agen besar. Agen besar kita siapa sih yang punya? Ya udah gampang, kalau nggak Mart A gitu kan, Mart I antara dua itu gitu ya, yang paling banyak. Ya udah dia akan lihat aja, kamu kalau masukin produk itu, kata produk lain nih, kamu kalau masukin produk itu, produk saya nggak boleh masuk. Wah, itu banyak yang seperti itu. Jadi kita akan tergilas oleh pemain-pemain besar, dan produk kita nggak akan sampai ke tangan masyarakat produk bagus ini. Itulah kenapa memang UMKM pun sulit banget. Mungkin teman-teman di sini punya mitra, punya sahabat atau punya saudara yang punya UMKM akan tahu banget tuh kayak gimana ya. Dan alhamdulillah Allah berikan pertolongan gitu ya, dari 9 tahun yang lalu, dari dirintis dari ya kecil-kecil lah bisa dibilang ya, tapi luar biasa saat ini sudah keren banget dan masuk ke top 3 network terbesar di Indonesia. Kalau nggak salah top 1 jangan-jangan kita ya teman-teman ya saat ini. Terakhir sih saya dengar top 3 ya, top 3 itu untuk baik dari omset perusahaan maupun produk gitu. Dan itu satu-satunya yang asli Indonesia, karena yang lainnya itu bukan asli Indonesia teman-teman ya. Jadi kita ini banget, selain ini produknya bagus, juga produk asli Indonesia gitu. Dan ada beberapa varian nih, sebenarnya ada satu lagi Pro-Cumin Propolis ya. Yang ini yang benar-benar Habas Sauda. Nah, jadi teman-teman, pabriknya pun kita udah pabrik tersertifikasi gitu ya. Jadi wah subhanallah, bahkan kalau untuk Pro-Cumin ini teman-teman, ini kita ambilnya langsung dari Jerman gitu. Saya kemarin sempat nanya kenapa ambilnya yang dari Jerman asalnya, karena satu-satunya yang di dunia yang paling recommended itu masih yang dari Jerman. Kita belum punya teknologinya. Kenapa nggak di Indonesia? Indonesia belum ada teknologinya, Masya Allah. Teknologi namanya teknologi cold press oil. Makanya kita ngambil dari pabrik yang memang tersertifikasi GAP, dan itu baru ada di Jerman. Baru di packagingnya di Indonesia, gitu teman-teman. Sebegitunya ya, karena teknologi kita masih ketinggalan. Tapi mudah-mudahan insya Allah ya lewat HMI kita bisa ciptakan banyak ilmuwan-ilmuwan gitu ya ke generasi berikutnya, dan kita bisa dirikan berbagai pabrik-pabrik yang sekelas dengan pabrik-pabrik yang ada di Jerman gitu ya. Amin. Itu tanggung jawab kita teman-teman, karena saat ini aja 9 tahun kita udah punya beberapa pabrik, dan pabrik itu memang terbaik di yang itu di Jawa ya gitu. Jadi sampai orang-orang tuh wow keren banget nih, padahal di perusahaan baru 9 tahun berdiri gitu, udah luar biasa teman-teman. Jadi bismillah ya, tidak ada yang tidak mungkin. Nah ini perbedaannya gitu ya, ini teknologinya cold press oil, jadi memang dia minyaknya benar-benar teknologinya teknologi bukan dengan pemanasan. Jadi kalau dengan pemanasan dia akan merusak kandungan zat aktifnya, dan zat aktif dalam Habas Sauda yang saya bikin ya slide-nya itu saya cek dari beberapa literatur. Kalau teman-teman cari jurnalnya ada banyak Bu. Cek ketiknya, kalau jurnal itu ketiknya langsung bahasa Latin ya. Nigella sativa, biasanya Nigella sativa. Nama ininya black seed atau black cumin, nama bijinya gitu. Itu kalau teman-teman ketik itu keluar jurnal-jurnalnya memang yang bahasanya kalau nggak bahasa Jerman, bahasa Inggris. Tapi sekarang ini banyak yang udah mulai pakai bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Dan cukup banyak peneliti di Indonesia maupun di Malaysia yang kerjasama untuk meneliti Habas Sauda. Yang terakhir itu yang paling update itu yang terakhir tuh yang saya kasih kepretannya, saya belum bikin artikelnya. Itu Republika merilis bahwa beberapa peneliti dari Australia itu menemukan bahwa ternyata zat utama dalam Habatus Sauda itu namanya timoquinone teman-teman, itu mampu menempel pada proteinnya si COVID. Jadi protein virus COVID itu kan dia terdiri dari protein-protein yang itu nempel. Dia mampu nempel si timoquinone terus merusak protein si virus sehingga menghancurkan virusnya, dan kemudian mengurangi atau bahkan menjadi salah satu solusi untuk menghilangkan reaksi berantai yang terjadi, kalau bahasa medisnya gampang badai sitokin gitu ya. Nah itu kan yang bikin orang tuh baru kena hitungan hari, 4 hari tahu-tahu meninggal. Itu biasanya karena dia kena yang namanya badai sitokin. Jadi si virus langsung masuk ke dalam paru-paru, dan di paru-paru itu dia mengikat, jadi memang nggak bisa udah
nggak bisa ngambil oksigen, darah kita nggak bisa ngambil oksigen. Ya gimana sih Bu kalau nggak bisa ngambil oksigen ya? Iya meninggal gitu, oksigennya nggak dapat, makanya darahnya itu juga makanya oksigen kemarin langka itu karena orang-orang memang si darahnya virusnya itu menutup paru-paru untuk tidak bisa mengambil oksigen. Makanya salah satunya kan Deep Squat. Wih, Deep Squat bagus banget gitu ya kok karena dia mampu mengencerkan darah dan membantu darah untuk menarik oksigen. Itu keren banget. Jadi herba-herba kita tuh solutif banget. Dan habas sauda itu tadi kalau kata Pak Esa, obat dari segala macam penyakit ya. Dan memang itu bisa dibuktikan dari berbagai literatur hadis ya, Rasulullah memang mengatakan bahwa habatus sauda adalah obat dari segala jenis penyakit kecuali kematian. Dan ternyata itu terjawab teman-teman dari berbagai penelitian saat ini, nggak saat ini sih ya, beberapa tahun yang silam ya, dari mungkin 10 sampai 20 tahun lalu dari peneliti Jerman. Beliau ternyata ngecek pas di jurnalnya itu dia jelasin bahwa ketika kita mengkonsumsi rutin habatus sauda itu akan mampu meningkatkan sel imun. Di situ ada sebutin sel imun T bla bla bla, panjang nih kalau baca jurnal. Itu mampu naik sampai 4 kali lipat. Dia bilang bahkan yang terbaik itu sampai 4 kali lipat. Tapi kalau yang rata-rata itu sekitar 70%. Berarti meningkat hampir 2 kali lipat ya teman-teman ya sel imun kita. Itu jika diminum rutin di jurnalnya. Jadi kita kalau dari sekarang teman-teman saranin ya ke mitra-mitra, ya memang habatus sauda itu diminumnya bukan hanya pas saat terjadi COVID, tapi mulai dari sekarang udah minum, udah menjaga imun. Dan memang salah satu sunnahnya Rasulullah juga ya teman-teman. Dan kerennya lagi tadi ditambah lagi dengan penelitian dari Australia. Dan yang bikin heboh juga nih ya, mentang-mentang namanya habatus sauda gitu ya, nggak semua produk habatus sauda punya Muslim ya teman-teman. Beberapa itu habas sauda soft gel terutama yang harganya mahal, yang bagus kualitasnya. Saya pernah di tahun berapa ya, setahun atau 2 tahun yang lalu dia tampil di iklan di TV. Saya bilang wow keren habas sauda. Sekarang kan udah banyak ya habas sauda iklannya masuk TV. Itu ternyata terakhir ini produksi siapa ya? Saya pikir Kalbe atau apa gitu ya. Itu terakhirnya Bu GlaxoSmith. Wow, teman-teman bisa cek GlaxoSmith itu punya siapa. GlaxoSmith itu penghasil vaksin terbesar dan dia punya Yahudi. Jadi iklannya siapa yang main? Ada Deddy Miswar gitu ya. Pokoknya semua orang Muslim, ikonnya Muslim, dan itu memang mengarah ya karena memang ini udah terkenal banget ya. Dan Indonesia itu ratusan juta penduduknya Muslim. Jadi memang jadi inceran banget untuk produk-produk masuk Indonesia. Makanya Indonesia nggak mungkin kena embargo karena kita pasti dapat supply dari produk-produk lain untuk kita pakai konsumsi. Kita diedukasi untuk menjadi konsumen. Udah nggak usah belajar jualan, udah nggak usah produksi produk bagus, ngapain belajar bisnis, pakai aja belanja gitu ya. Itu sudah terdoktrin dari kita sekolah dasar. Kenapa saya bisa bilang gitu? Terbukti teman-teman, dibandingkan Malaysia aja yang dulu belajar sama kita gitu ya, itu tingkat tingkat pengusahanya, entrepreneurnya jauh lebih rendah kita dibanding Malaysia gitu ya. Jadi Masya Allah kita perlu banyak istighfar juga ya. Makanya saya ketemu HN itu dapat banyak ilmu gitu ya, dapat banyak sharing sama banyak orang. Itu bersyukur banget. Dan kenapa sampai sekarang ayo kita bergerak terus berbagi ilmu ya untuk makin mencerdaskan teman-teman kita yang lain gitu. Makin membuka open mind-nya teman-teman. Jadi jangan sampai ya udahlah, saya mau udah aman, udah nyaman gitu ya. Ilmu juga udah gitu-gitu aja gitu. Karena yang terbaik sekarang adalah ya kita banyak belajar, kita banyak tahu, banyak bergaul gitu kan. Ya semoga tujuannya bisa banyak bermanfaat ya buat banyak orang gitu. Karena kan salah satunya kalau kata Rasulullah kan orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Maka kita berfastabiqul khairat gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Dan itu yang saya dapatkan, aura itu yang saya dapatkan dari HMI. Jadi kalau kayaknya bawaannya kalau kita diem aja, aduh kayaknya rungsing gitu ya. Apa ya yang bisa saya lakukan gitu, yang bisa kemudian ngebantu banyak orang juga. Gitu. Itu kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi di slide itu. Oh iya. Jadi tadi teman-teman ya ada bahasa baru nih ya teman-teman yang teman-teman harus ingat tadi ya. Apa namanya kandungan utama dalam habas sauda namanya timoquinone ya. Zat aktifnya ada 2 sebenarnya teman-teman. Timoquinone sama nigelon. Itu 2 kandungan yang tidak ada pada herba lain. Subhanallah ya.
yang tidak ditemukan pada herba lain, dan itu karena salah satunya teman-teman pernah nyobain nggak habas sauda diminum dibuka, pedes ya, pedes, terus ada rasa khasnya gitu ya. Itu disitulah adanya si timoquinon dan nigelon gitu. Kalau yang lainnya banyak lah asam yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, vitamin, mineral itu ada, tapi yang dua itu tidak ada di dan itulah yang menjadi luar biasa salah satunya khasiatnya habas sauda ya teman-teman ya. Dan tadi kenapa pertanyaan, kenapa pakainya habas sauda HNI? Ya terus tadi nih lupa saya bilang, ini kenapa pakainya cold press oil? Ketika teknologinya pakai cold press oil teman-teman, itu kandungan si timoquinon sama nigelon itu menjadi sangat optimal. Jadi kalau pemanasan dia ada namanya bahan aktif namanya minyak atsiri ya. Aduh itu jadi bahasa kimia ya, saya kebetulan anak kimia. Minyak atsiri itu kayak kalau minyak kayu putih itu wangi-wangi gitu teman-teman ya. Nah itu kalau kena panas dia hilang, menguap. Itulah kenapa teknologi cold press oil saat ini teknologi terbaik di dunia yang untuk mengambil dari ekstrak biji misalnya gitu ya, minyaknya. Baru itu teknologinya, dan Indonesia belum, mudah-mudahan Indonesia segera ya. Seperti itu. Termasuk squalene kita kan masih bukan teknologi Indonesia, teknologinya teknologi Jepang gitu. Teknologinya, tapi alhamdulillah bahan bakunya dari Indonesia. Jadi bahan bakunya dari Indonesia keluar untuk teknologinya, ambil jadi squalene-nya balik lagi ke Indonesia. Alhamdulillah ya, balik lagi ke Indonesia, kita pasarin, kita packing, kita pasarin. Yang lebih berbahaya lagi itu banyak yang bahan bakunya dari kita, diprosesnya di luar, di packing juga di luar, dibalik lagi dilempar ke Indonesia dengan harga ratusan kali lipat. Gitu ya. Itu contohnya pada kalau nggak salah kandungan rumput teki ya, rumput teki itu saya juga baru tahu dari petani-petani itu pas saya baca. Mereka tuh menjual per kiloan cuma ribuan rupiah teman-teman. Itu ternyata diekspor ke Jerman. Dari Jerman dia bikin herba dari rumput teki itu, dia packing lagi, dia lempar lagi ke Indonesia. Salah satu pasarnya itu harganya udah ratusan ribuan satu kapsulnya. Jadi sampai bengong 1 kilonya rumput itu seberapa banyak ya. Ya Allah, sebegitu nggak ngertinya kita gitu ya. Sehingga kita lempar bahan baku, tapi jadinya produk jadi yang katanya dari Jerman, padahal dia nggak tahu itu asalnya dari Indonesia. Penggagan juga teman-teman banyak. Biasanya pada suplemen-suplemen kecerdasan anak, kalau teman-teman lihat suplemen-suplemen kecerdasan anak yang iklannya wow banget, itu pasti ada penggagannya. Gitu. Itu kita kasih penggagannya HNI Bu sama squalene, itu saya jamin lebih luar biasa daripada pakai suplemen-suplemen kecerdasan yang harganya ratusan ribu, 2 kali lipat, bisa 4 kali lipat dari produk kita. Jadi kalau kita udah ngerti, wow banget gitu dengan produk kita. Dan itu ya, mudah-mudahan bisa jadi bahan omongan gitu ya, obrolan. Nggak harus pinter-pinter banget teman-teman, tapi itu sebenarnya bisa dibaca juga di YouTube ya. Nanti tinggal lihat linknya gitu, bisa dibaca di Google gitu ya. Jadi teman-teman ini hanya knowledge aja, jadi teman-teman bisa ada sih, saya ada kita pakai artikelnya gitu. Yang jelas ya, banyak yang sekarang udah banyak membuktikan, kita tinggal ngasih tahu aja nih kalau mau yang bagus ya ini gitu. Sama teman saya punya toko herba besar, dia bilang supply dong produk HNI. Iya, aku produknya HNI ada. Karena kalau ada yang nyari, yang nanya, ada yang bagus nggak, yang terbaik, udah saya kasih produk HNI ini. Gitu, keren. Dia tahu. Soalnya memang iya sih kata dia, kayak sari kurma tuh, dia jual sari kurma HNI itu, kalau ada yang nanya, ya sari kurma yang paling bagus Bu, udah dikasih yang ini HNI gitu. Jadi luar biasa, ada salah satu customer kita datang ke BC Bekasi 3, Bu, nah saya mau beli sari kurma tapi harus yang HNI. Saya tanya kenapa? Soalnya saya direkomendasiin sama apotek ini kalau mau beli yang bagus yang harus dari HNI Halal Mart. Karena kan dia ngeliat ya tempat kita ada Halal Mart. Makanya teman-teman wajib pasang yang namanya spanduk Halal Mart. Mau di rumah aja, di rumah pasang spanduk Halal Mart. Seperti itu ya teman-teman ya. Berhubung sudah rewel, jadi mudah-mudahan itu bisa berbagi sedikit ya. Nanti kalau yang lain-lain teman-teman bisa setel YouTube-nya, saya udah jelasin ini juga di kelas apa ya, kelas sama Mbak Kalia itu. Mbak Kalia juga jelasin, beliau kan S2 herbal ya. Itu yang 00 ya, yang ngomset dan sehat dan ngomset yang 00, seri 00, seri sebelum. Yang 01 kan tentang anak ya. Kalau besok saya ngadain tentang pijat anak, sayangku.
Itu juga untuk berbagi ilmu ya, karena banyak banget yang nanya, Bu Nur kalau dipijit tuh kayak gimana caranya. Udah Bu ya, saya bingung ngasih taunya karena kalau harus demo kan. Ini Bu, saya sekarang bikin kelasnya, dibantu sama teteh-teteh sekarang tim kita alhamdulillah gerak semua gitu ya. Jadi karena kenapa? Ini inisiatif dari pandemi. Jadi udah teman-teman ayo bikin, punya banyak, coba deh teman-teman pikirin ya, punya banyak staff. Pemasukan turun gitu kan ya. Nah, tapi kita pengen berbagi ilmu. Terus nggak kepingin kita nurunin, pingin nggak teman-teman punya karyawan terus pas lagi kayak gini, ya udah deh saya potong gitu, karena nggak mungkin kan. Potong apa ya, potong gaji. Nggak, kita nggak pingin seperti itu. Kita pengen kalau bisa malah teman-teman dapat lebih besar gitu. Nah itulah jadinya inisiatif, jadinya kreatif ya teman-teman. Nanti bisa ikutan, saya lupa lagi belum nge-share ya di grup akselerasi, kita udah hampir 100 orang sih pesertanya. Nanti saya coba share, insya Allah agendanya besok gitu ya. Terima kasih, mungkin dari saya cukup sekian ya teman-teman. Nanti mudah-mudahan di dalam 1 pekan ada satu waktu khusus, mungkin setengah jam atau dia 30 menitan saya coba share tentang produk. Nggak cuma saya juga sih, nanti bisa jadi ada Dokter Wiwit, satu-satu aja, jadi nggak bingung, nggak banyak gitu ya. Apa sih yang perlu dikedepankan dari produk ini? Apa yang perlu dikedepankan dari produk ini? Seperti itu. Berbagi aja sambil ngobrol-ngobrol. Seperti itu teman-teman, mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Hanif. Oke teman-teman, alhamdulillah tadi sudah dapat materinya luar biasa. Pokoknya teman-teman ingat tentang apa haba sauda tadi, bahan aktif apa yang perlu teman-teman ingat tadi untuk COVID gitu ya. Yang pasti dengan adanya bahan aktif tersebut dia akan membuat virus itu rusak. Dia akan mengikat proteinnya sehingga virus itu dirusak oleh bahan aktif tersebut. Kalau teman-teman mau tahu info lebih jelas, nanti kita akan kirim linknya, teman-teman bisa baca di situ. Kurang lebih seperti itu. Sekarang juga sudah jam 21.59, udah jam 10 gitu ya. Semoga materi hari ini bisa membuat teman-teman itu jadi lebih semangat, makin semangat, bisa bermanfaat. Seperti itu teman-teman. Perlu diingat buat besok RKH-nya seperti apa, terus teman-teman membuat pergerakan-pergerakannya itu harus sudah rutin banget dan harus sudah dimulai nih, karena sekarang kan sudah masuk bulan kedua, teman-teman harus sudah mulai membuat yang namanya home sharing via online aja, membuat follow up home sharing harus dibuat gitu tentang penjelasan HNI produknya aja, seperti itu. Kita tutup agenda kita malam ini sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat hari Sabtu itu teman-teman wajib untuk laporan rekrutmennya seberapa banyak. Kemarin juga info dari Bu Nur, banyak yang japri katanya karena saya juga dapatnya 5 saya dapatnya 5 tapi kok saya nggak dapat gitu. Nah maka kita akan tambahin lagi, pokoknya yang kemarin berhasil dapat 5 atau 6 gitu ya, yang kemarin udah sama dengan yang laporan terakhir tapi nggak ditulis gitu, nah itu tetap akan kita kasih sertifikatnya dan lain-lainnya. Terus teman-teman yang saat ini belum masih sedikit ngirim peserta ke kelas akselerasi 2, silahkan ditambah lagi biar makin banyak. Sudah hampir 200 lebih, jadi ketika penuh ya udah kita tutup gitu. Oke, kita tutup agenda kita malam hari ini sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanaka Allahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Esa. Makasih. Makasih Pak Esa, Bu Nur, Iya. Abah Deni.
Untuk semua para mentor, semoga waktunya bermanfaat.